Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi jema'in wa ba'du. Hadirin sekalian, karena ini saya record, jadi eh, semua peserta akan saya mute ya. Akan kita mute, jadi biar nanti materi ini disampaikan tidak terganggu oleh suara-suara yang bocor. Gitu. Eh, saya pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada para peserta sekalian pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan apa namanya menjelaskan secara ringkas tentunya tentang strategi diplomasi publik Israel di Indonesia. Nah, bicara mengenai diplomasi publik ya, dalam politik internasional itu diplomasi itu adalah salah satu strategi sebuah negara untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Itu jadi salah satu strategi ya dari politik luar negeri sebuah negara. Jadi kalau kita bicara politik internasional, sebuah negara ketika ingin mendapatkan kepentingan nasionalnya di negara lain atau secara internasional, maka mereka harus buat strategi dan aksi gitu. Nah, secara umum itu ada dua strategi ya, ada disebut sebagai strategi hard approach dan soft approach. Strategi hard itu menggunakan pendekatan-pendekatan material seperti kekuatan militer ataupun juga kekuatan ekonomi ya kan. Kalau kekuatan militer itu berarti memaksa melakukan intervensi militer, melakukan intimidasi-intimidasi. Kalau secara ekonomi itu biasanya dikasih utang, dikasih pinjaman ya, termasuk dikasih hibah, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk membuat sebuah negara itu tunduk dan takluk kepada negara tertentu. Itu pendekatan hard power, hard power gitu. Tapi ada juga yang disebut sebagai pendekatan soft power approach atau soft approach. Pendekatan ini menggunakan yang eh, pendekatan yang peaceful, yang damai, biasanya dengan dialog-dialog, dengan dengan lebih menonjolkan aspek positif sebuah negara, baik secara institusi, baik secara budaya, baik secara pemikiran, seni, ilmu pengetahuan, dan hal-hal positif lainnya. Jadi itu soft diplomacy atau soft power approach begitu. Nah, diplomasi publik ini itu levelnya di soft power gitu. Nah, target dari diplomasi publik apa? Karena namanya publik, itu berarti targetnya adalah publik ya. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh. Nah, dalam konteks Israel, itu diplomasi publiknya disebut sebagai hasbara ya. Mirip-mirip nama saya ini Amir ya. Eh, nah, teman-teman sekalian, em, jadi kalau kita lihat momentum tahun 2020 itu kan ada normalisasi Arab Israel ya, atau Abraham Accord, di mana ada Bahrain, em, apa Bahrain, terus juga Uni Emirat Arab, Maroko, Sudan, ya, itu melakukan normalisasi dengan Israel gitu. Dan setelah itu, ini kan yang melakukan yang menjadi mediator utama ini Amerika ya waktu itu. Jadi setelah itu sampai hari ini, bahkan di era Biden, eh, Amerika itu menarget Indonesia dan Saudi sebagai the next eh, negara Muslim yang melakukan normalisasi dengan Israel. Nah, kenapa Indonesia dan Saudi ini penting? Indonesia yang pertama, Indonesia adalah negara terbesar di dunia secara Muslimnya gitu. Kita adalah negara yang penduduk Muslim terbesar di dunia, dan dari sisi jumlah Muslim terbesar di dunia itu adalah hal yang sangat positif bagi Israel untuk mengubah image-nya yang negatif ke image yang positif. Itu satu hal ya. Yang kedua, Saudi. Nah, Saudi juga sama. Saudi itu sering disebut sebagai the guardian of Muslim gitu. Apalagi dia punya akar historis yang kuat terkait dengan Islam. Sana ada Makkah dan Madinah, ya kan? Khodimul Haramain sering disebutnya gitu. Jadi kalau Arab Saudi yang dikenal ketat dalam beragama kemudian normalisasi dengan Israel, maka itu bisa menjadi sebuah langkah atau pijakan yang penting buat Israel untuk mendapatkan legitimasi publik secara global. Israel bisa bisa mengatakan, ya saya sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat Muslim Indonesia, saya sudah mendapatkan dukungan dari Saudi, jadi
ya Israel sudah menjadi negara yang sangat terlegitimasi gitu. Jadi kepentingan Israel terhadap Indonesia dan Saudi sangat-sangat besar. Nah, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ya, sejak 2020 itu, setiap kunjungan-kunjungan Amerika ke Indonesia, itu salah satu pembahasannya adalah selalu membujuk Indonesia untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Bahkan dijanji sekitar 30 miliar rupiah ya, sekitar 2 juta dolar ya kalau tidak salah gitu. Dijanji Indonesia, kalau kalau mau melakukan normalisasi dikasih insentif, kasih uang, kasih dana. Sama dengan Yordan, sama dengan Bahrain, sama dengan Uni Emirat Arab. Itu setelah mereka melakukan normalisasi dengan Israel, itu mereka mendapatkan insentif dan kemudahan-kemudahan dari Amerika. Apakah membeli pesawat, mendapatkan bantuan-bantuan militer, bantuan keuangan, dan lain-lain sebagainya. Jadi Amerika itu yang menjadi pemain inti sebenarnya, yang menjadi broker, ya, perantara antara pihak-pihak ini. Indonesia adalah target sampai hari ini. Nah, gitu. Tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa Israel, apa kepentingan Israel dan Amerika terhadap Indonesia. Yang jelas adalah kepentingan politik ya. Indonesia adalah mayoritas Muslim dan di satu sisi yang lain, Indonesia itu adalah negara yang sangat aktif dan sangat aktif dalam bersuara di forum-forum internasional gitu, memiliki posisi-posisi penting di ASEAN, di OKI, PBB. Jadi ketika Indonesia bisa berada di sisi Israel, maka Indonesia bisa bersuara atas nama Israel misalnya. Atau setidaknya kalau tidak bisa ketat terhadap Israel, setidaknya moderat gitu, abstain, 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 ya kan. Nah, kepentingan yang lain adalah kepentingan ekonomi, ya. Cuman kepentingan ekonomi ini eh, apa eh, menurut saya bukan hal yang paling krusial ya, walaupun sebenarnya sangat penting juga karena kita adalah pasar besar, kita adalah negara keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat gitu. Jadi kita adalah pasar yang sangat besar sekali. Dan nanti kita akan lihat ada hubungan dagang antara Indonesia dan Israel. Nah, yang menjadi masalah, ini yang menjadi batu sandungan utama hubungan normalisasi Israel dan Indonesia pada khususnya adalah publik, ya kan? Publik Indonesia itu masih mayoritas anti Israel, gitu, menolak Israel. Nah, masalahnya adalah ketika publik menolak eksistensi sebuah negara yang lain, maka itu tidak akan mudah bagi negara tersebut untuk bekerja sama dengan negara yang dituju. Misalnya, taruhlah misalnya Indonesia mengumumkan akan menormalisasi dengan Israel, itu pasti demo di mana-mana kan, rusuh ribut di mana-mana. Ini sama dengan dua tahun lalu, sama dengan 2 tahun lalu saat Piala Dunia U20 Indonesia menjadi tuan rumah. Itu baru baru tim sepak bola Israel masuk, itu udah heboh se-Indonesia gitu. Nah, apalagi mau normalisasi. Nah, jadi konteksnya di situ. Berarti ada publik, ada masyarakat yang masih antipati gitu, yang masih tidak pro terhadap Israel. Sehingga ini harus dikondisikan supaya opini publik berubah. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan-pendekatan ke publik. Nah, itulah yang disebut sebagai diplomasi publik. Itu. Ya, diplomasi publik itu apa? Upaya negara untuk memperbaiki citranya di negara lain, untuk memudahkan proses pencapaian kepentingan politik luar negerinya. Semua negara yang punya kepentingan di negara lain pasti akan melakukan diplomasi publik, gitu. Berbagai macam bentuknya ya, berbagai macam bentuk itu. Nah, kenapa ini penting? Karena sekarang ini era di mana publik punya peran besar. Ya, era demokrasi, demokrasi itu kan era di mana masyarakat bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan, bisa menentang kebijakan pemerintah, bisa mengkritik pemerintah, bahkan bisa menggulingkan pemerintah gitu. Belum lagi pasar bebas di mana masyarakat itu bebas ke sana kemari, berwisata, melakukan perdagangan di sana sini, termasuk perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Nah, jadi publik itu menempati posisi yang sangat penting sekarang. Jadi lancar tidaknya hubungan antar negara itu sangat sangat tergantung dari publik negara tersebut. Bahkan negara Arab Saudi sendiri itu masih tetap menganggap publik menjadi sangat penting. Coba bayangkan, kalau Saudi itu menormalisasi dengan Israel, bisa jadi banyak akan muncul pergolakan dalam negeri, walaupun Saudi itu negara otoriter, gitu. Akan muncul pergolakan, akan muncul berbagai kelompok-kelompok yang menentang dan bisa jadi aksi-aksi pengeboman, kekerasan akan meningkat, gitu. Jadi publik itu menjadi sangat penting ya. Itulah mengapa diplomasi publik penting untuk dipakai, termasuk oleh Israel di Indonesia. Nah, strateginya apa? Ada dua ya. Strategi komunikasi budaya atau branding.
Branding melalui media, melalui pertukaran budaya, beasiswa, kerjasama pendidikan, kerjasama tokoh agama, tokoh politik, tokoh masyarakat, media itu semua dilakukan untuk jangka panjang, menciptakan image yang positif. Jadi misalnya ada beasiswa-beasiswa yang diberikan, kunjungan budaya, kunjungan tokoh misalnya ke Israel, setelah mereka pulang, mereka kan bisa menjadi penyambung lidah Israel. Bahwa Israel itu sangat bagus loh, gitu. Palestina itu sebenarnya yang tidak bersyukur, nah gitu loh. Mereka pakai bahasa-bahasa seperti itu. Atau ternyata apa yang ada di media tidak seburuk yang terjadi di Palestina ternyata. Mereka tuh mendapatkan hak-haknya dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi itu cara-cara yang dipakai. Advokasi politik. Nah, advokasi politik itu ini yang kita lihat setahun terakhir, ya, dalam konteks genosida Zionis di Palestina. Itu kan mereka setiap hari melalui media-media pro-Israel, melalui media massa dan macam-macam itu mereka menampilkan bahwa kita mengobom ini karena di situ ada Hamas. Kita melakukan itu karena Hamas melakukan melindungi diri di tembok-tembok sipil, di rumah sakit dan lain sebagainya. Kemarin ada anggota UNRWA dari Palestina itu dibunuh oleh Israel. Israel mengatakan dia itu anggota UNRWA dan termasuk anggota Hamas. Padahal tidak ada bukti sampai hari ini bahwa dia terlibat dalam itu. Itu UNRWA sendiri meminta pertanggungjawaban. Tapi tidak. Jadi advokasi politik itu jangka pendek. Sama misalnya Cina ya. Cina itu di Indonesia di era Jokowi itu investasinya meningkat terus kan. Nah, tapi ada isu Xinjiang. Nah, apa yang Cina lakukan? Cina melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan klarifikasi kepada publik Indonesia bahwa tidak seburuk itu loh. Nah, makanya MUI diundang ke Cina, jurnalis diundang ke sana, NU Muhammadiyah diundang ke sana gitu. Itu advokasi politik untuk tujuan jangka pendek ya, diplomasi publik untuk merespon isu-isu yang sedang terjadi. Nah, dalam konteks Israel itu namanya adalah hasbara. Hasbara atau diplomasi publik Israel. Hasbara itu juga sering disebut sebagai upaya propaganda atau komunikasi publik Israel terhadap publik dunia gitu. Kenapa Israel merasa penting melakukan ini? Karena salah satu beban Israel sampai hari ini dari dulu adalah Israel itu selalu dituduh sebagai negara atau rezim perampas, perampok, ya kan? Rezim jahat, rezim anti kemanusiaan, pelanggar hukum dan lain-lain sebagainya. Sehingga salah satu strategi Israel sampai hari ini adalah mengcounter semua isu itu bahwa kita itu punya hak untuk tinggal di sini. Nah, misalnya menggunakan pendekatan sejarah. Itu. Ini adalah tanah kita yang dirampas dari Filistin, gitu kan? Dulu ini tanah ini adalah tanah kita dari dulu gitu. Mereka menggunakan kitab suci lah, mereka menggunakan perkataan historis lah, mereka menggunakan pendekatan dengan cara mengatakan wah Palestina itu teroris dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi namanya hasbara ya, propaganda, upaya komunikasi persuasif Israel untuk meningkatkan citra eksternalnya. Kenapa? Ya karena itu tadi ya, melalui cara-cara media, mendelegitimasi argumen para kritikus, dan menerapkan wacana terbaik melalui penggunaan jaringan sosial dan kaum intelektual. Gitu. Nah, ini video yang dibuat oleh Kompas, yang saya kira bisa memberikan gambaran, saya kira ringkas tentang Hasbara ya selama setahun terakhir ini. Sejak pecah perang Israel-Hamas di wilayah Gaza pada 7 Oktober 2023, berbagai upaya untuk mengetahui kebenaran sejumlah klaim Israel terkait tindakannya dalam perang tersebut bilang sulit. Salah satu alasannya, Israel menggunakan fungsi propaganda yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai hasbara dalam upaya mengendalikan, membentuk, hingga mendistorsi narasi dari setiap aspek tindakan mereka. Bentuk propaganda seperti apa ya hasbara itu? Hasbara pada dasarnya sama seperti propaganda lain, namun hasbara seringkali dianggap sebagai gambaran distorsi dan rekayasa peristiwa demi peristiwa yang lebih terperinci yang digunakan Israel untuk membenarkan tindakan maupun kebijakan kontroversialnya. Propaganda ini pun sudah dilakukan sejak lama. Di era modern ini, bentuk propaganda mulai beralih ke dalam bentuk video, infografis, hingga unggahan viral media sosial maupun kampanye bertagar.
Hasbara memiliki beberapa fungsi, salah satunya membenarkan aksi militer menargetkan wilayah sipil maupun warga sipil itu sendiri. Hasbara juga dipakai untuk mengoper kesalahan ke kelompok milisi Hamas, biasanya atas tewasnya sebagian besar warga sipil sebagai dampak penyerangan militer Israel. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel memulai eskalasi yang berujung pada perang hingga menjatuhkan 1.000 kali lebih banyak amunisi ke Gaza, selama pertempuran Israel selalu berusaha menggambarkan dirinya sebagai korban tak berdosa atas serangan-serangan Hamas dan negara Arab yang penuh kebencian. Faktanya, Israel yang memiliki salah satu angkatan udara tercanggih di dunia menghadapi musuh tanpa pertahanan udara. Namun sebagian orang, khususnya AS, terus menggulirkan isunya ke dalam konteks hak Israel mempertahankan diri. Hampir tidak ada yang memaparkan fakta bahwa Gaza telah dikepung Israel selama puluhan tahun sebelum meletusnya arena pertempuran baru ini. Propaganda yang dahsyat ya. Lantas, bentuk propaganda seperti apa lagi yang nyata terlihat? Ada beberapa aksi propaganda yang dilakukan Israel selama pertempuran dengan Palestina, misalnya mengedit dan mengunggah ulang video penggeledahan RS Al-Shifa, mengeksekusi lansia Gaza dengan pura-pura melindungi, menuduh rumah sakit sebagai markas Hamas, hingga pernyataan Netanyahu yang menyebut bantuan bahan bakar ke rumah sakit di Gaza ditolak Hamas. Nah, terminologi Hasbara dimaksudkan untuk membuat orang percaya bahwa Israel sedang berperang demi kelangsungan hidup nasionalnya yang juga pada gilirannya membenarkan keganasan serangan militer Israel ke Gaza. Opini publik semakin dibentuk oleh media sosial. Israel telah mengorganisasikan unit-unit pemerintahan sipil dan militer untuk mengeksploitasi hal ini, termasuk membuat situs web, akun media sosial, dan pesan-pesan yang dikaitkan dengan identitas palsu. Alih-alih melanjutkan penjelasan yang tidak efektif, Israel perlu memakai pendekatan komunikasi strategis baru yang berpusat pada kecepatan, keterlibatan, dan pengaruh. Keterbatasan sumber daya Israel merupakan rintangan yang signifikan. Sebagai negara kecil, Israel tak memiliki dana dan tenaga kerja untuk mempertahankan kekuatan diplomasi publik. Meski dengan keterbatasan ini, investasi Israel pada komunikasi strategis masih belum memadai. Pemerintah secara historis telah memprioritaskan isu-isu lain, menyerahkan tanggung jawab penyampaian pesan kepada diaspora, entitas seperti Jewish Agency, dan para pengaruh swasta. Kini kendati sudah mengerahkan propaganda dan peningkatan diplomasi publik, citra Israel dinilai tak bisa dipoles dengan mudah. Selain menyusun ulang prioritas kebijakan luar negeri dan interaksi politik globalnya, Israel mesti benar-benar menangani masalah inti konfliknya di Gaza. Hal ini termasuk mengevaluasi kembali tindakannya terhadap warga Palestina dan mengupayakan resolusi yang adil dan manusiawi. Ini berarti mengakhiri genosida dan perlakuan tidak manusiawi mereka terhadap warga sipil Palestina. Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya. Ini Hasbara dalam konteks politik advokasi ya, atau advokasi politik yang tadi sudah kita tunjukkan di sini, di slide sebelumnya. Ini advokasi politik ya, tujuan jangka pendek. Nah, mari kita lihat di pembahasan berikutnya. Nah, kita membahas tentang bagaimana hubungan Israel dan Indonesia. Nah, ini saya kira hal yang menarik. Dan sebenarnya sudah menjadi konsumsi publik juga. Kalau kita buka cari di Google itu banyak sekali pembahasan tentang ini ya. Yang pertama yang jelas faktanya adalah tidak ada hubungan diplomatik, tidak ada hubungan resmi antara pemerintah Indonesia dan Israel. Itu sejak dulu sampai sekarang tidak ada. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang tidak ada. Gitu. Bahkan Indonesia termasuk ya, ini pemerintah selalu mengatakan bahwa kita yang paling pertama, kita termasuk negara yang pertama mengakui kemerdekaan Palestina. Gitu. Dan pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik kalau Palestina tidak merdeka. Gitu. Jadi Palestina first lah istilahnya ya, bahwa Palestina harus kepentingan Palestina harus selalu diutamakan. Dan sampai hari ini kita punya rumah sakit di sana kan, rumah sakit di Gaza yang dibangun oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu memiliki hubungan kedekatan yang luar biasa dengan masyarakat Palestina. Setiap 17 Agustusan kita sering melihat warga Palestina ikut merayakan misalnya kemerdekaan Indonesia kan. Ada hubungan erat sekali sebenarnya antara Indonesia dan Palestina. Sebaliknya dengan Israel, secara resmi tidak ada. Secara resmi. Tapi kalau tidak resmi gimana? Ya ada. Banyak ya. Banyak hubungan tidak resminya gitu. Hubungan dagang salah satunya. Hubungan-hubungan yang lain nanti kita lihat. Nah, tahun 94 itu eh, apa? eh, Ishak Rabin waktu itu Perdana Menteri Israel pernah mengundang Gus Dur datang ke Israel. Dan akhirnya Gus Dur berangkat walaupun penuh dengan kontroversi waktu itu.
Dan kabarnya setelah Gus Dur pulang, Gus Dur itu termasuk akhirnya Gus Dur itu menginisiasi dan mengusulkan agar Indonesia membuka hubungan normalisasi dengan Israel. Di salah satu isu yang pernah kita dapatkan yang pertama kali mengangkat isu tentang ini, khususnya di tokoh politik dan tokoh agama Islam adalah Gus Dur ya. Karena kunjungannya. Dan Israel itu setelah itu banyak sekali mengundang tokoh-tokoh dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Gitu. Nah ini adalah fakta dari hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel. Indonesia itu mengirim sekitar 500 miliar rupiah ya, gitu. Rata-rata sekitar 500 miliar rupiah setiap tahun gitu. Diekspor ke Israel, sementara sebaliknya Israel mengekspor ke Indonesia dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, utamanya bahan-bahan elektronik. Nah, kalau Indonesia, kalau kita lihat di sini, top produknya adalah minyak kelapa sawit. Nah, gitu. Nah, bagaimana hubungannya, hubungan dagangnya, apakah langsung melalui pihak ketiga itu? Ini juga diakui oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, termasuk diakui oleh Kementerian Perdagangan. Makanya MUI pernah protes ya ke Kementerian Luar Negeri, kok kita itu membela Palestina, tapi kok kita membiarkan Indonesia berdagang dengan Israel. Pemerintah sering mengatakan apa? Sering berdalih ya, membela diri dengan cara, ya walaupun kita punya hubungan dagang, tapi tetap sikap kita adalah membela Palestina. Nah, gitu. Bahasanya aneh ya. Jadi membela Palestina dan kemudian mengkritik dan mengkritik Israel, mengecam Israel, tapi bekerja sama dengan Israel kan aneh ya, gitu loh. Ada orang, ada perampok misalnya, kita mengecam perampok itu, tapi kita tetap berbisnis dengan perampok. Terus yang mana nih yang benar sikapnya, ya kan? Nah, sekarang kita ingin melihat nih, tadi ada poin bahwa Indonesia ternyata menjalin hubungan dagang dengan Israel. Apakah itu melanggar undang-undang? Nah, ya kan? Kita sering berteriak. Konstitusi kita mengatakan bahwa kita harus terlibat dalam menciptakan perdamaian di dunia dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Jadi itu salah satu norma dalam bernegara kita yang membuat kita selalu berada di sisi Palestina. Tapi secara undang-undang di bawahnya, apakah undang-undang kita secara praktis itu memang anti terhadap Israel? Ternyata tidak. Nah, ini Peraturan Menteri Luar Negeri Indonesia 2019 ya, yang ditandatangani langsung oleh Menlu Retno Marsudi waktu itu. Tahun ini kan kita bisa melihat tuh, Retno Marsudi banyak sekali berpidato di PBB, di mana-mana untuk mengecam, bersikap tegas terhadap Palestina. Nah, terus bagaimana sih sikap pemerintah Indonesia waktu itu melalui kebijakan peraturan yang dibuat oleh Menlu? Nah, di pasal 10 bab 10 dikatakan begini. Sampai saat ini, Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina. Karena Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel. Nah, ini sikap Indonesia, sikap politik Indonesia begitu ya. Pro-Palestina dan menentang Israel. Akan tetapi, ada akan tapinya nih, poin 151. Dalam melakukan hubungan dengan Israel, kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku. Artinya, ternyata sudah ada prosedur sebelum-sebelumnya yang sudah berlaku gitu. Sebelum undang-undang ini itu dibuat. Yang pertama, tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Berarti kalau tidak resmi, boleh dong, ya kan? Tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya, serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Ini aspek resmi ya, resmi. Nah, yang tidak resmi gimana? Kehadiran Israel tidak membawa implikasi pengakuan politis terhadap Israel. Artinya, di poin D ini, boleh saja warga Israel datang. Boleh saja pejabat Israel datang. Yang penting syaratnya tidak bawa bendera, tidak menunjukkan lambang, tidak nyanyi lagu Israel. Nah, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa. Ya, paspor biasanya ini warga Israel ke Indonesia itu melalui Singapura. Ya, otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, artinya pemerintah boleh saja mengizinkan warga-warga Israel datang ke Indonesia sebenarnya. Gitu. Ya, jadi sikap Indonesia sangat pro terhadap Palestina, tapi dari sisi yang lain
Israel boleh melakukan hubungan dengan Indonesia secara tidak resmi. Nah, masalahnya adalah sikap standar ganda ini itu membuat akhirnya Indonesia menjadi rentan ya, rentan gitu. Bukan hanya rentan, tapi sikap Indonesia ini malah lebih menguntungkan Israel sebenarnya daripada menguntungkan Palestina gitu. Kenapa? Nah, ini misalnya kita lihat ya, kita tuh pernah ribut 2 tahun lalu tentang U20, Piala Dunia U20. Ternyata ini media-media waktu itu mengulas kembali bahwa ternyata Indonesia itu tidak pernah mempermasalahkan warga-warga Israel datang ke Indonesia bertanding menjadi atlet, ya kan? Ada Misha Silberman 2019, 2022 juga ada, 2023 juga ada itu ya. Jadi ada gitu. Itu untuk olahraga. Artinya kan mereka datang ke Indonesia membawa atribut dan mewakili negaranya gitu kan. Berarti kan ini hubungan antar negara sebenarnya gitu. Ketika mereka datang ke Indonesia, mereka ngobrol sama orang Indonesia. Oh, saya dari Israel. Saya tanya misalnya Amir misalnya jadi atlet. Amir nih gimana nih? Akhirnya kontak-kontakan kan dengan orang Israel, punya kontaknya, punya WA-nya. Akhirnya bikin satu grup. Nah, dan ternyata Amir bilang, bro, gimana kalau kita kamu masuk ke grup saya nih orang Indonesia. Masuklah dia. Jadi itu menjadi ajang dia menyebarkan gagasan-gagasannya. Olahraga itu tidak bisa hanya dimaknai sebagai olahraga tok, tapi itu adalah aktivitas pertukaran pemikiran, pertukaran budaya. Masalahnya Israel itu selalu dipandang negatif, gitu. Kita ini misalnya ngomong ke dia, negaramu tuh kok bantai Palestina ya? Wah enggak kok, itu salah mereka. Nah kan akhirnya jadi melalui olahraga terjadi pertukaran pemikiran dan aktivitas politik di situ. Jadi tidak bisa dipisahkan masalah politik dan olahraga nggak bisa itu. Nah, jadi Israel itu pinter ya. Dan negara-negara semua negara begitu. Kalau pendekatan resmi tidak bisa, mereka melakukan pendekatan tidak resmi. Dan yang menjadi paling masalah ini adalah ini ya. Tahun 2023, 2022 nih. Itu dua anggota parlemen Israel berkunjung ke Bali mengikuti pertemuan parlemen dunia. Waktu itu eh, yang jadi ketua pimpinan sidangnya adalah anaknya Megawati, ya kan? Anaknya Megawati yang jadi eh, ketua DPR waktu itu, gitu. Dan sekarang mungkin masih jadi ketua DPR ya. Em, dan di sini juga ada gambarnya nih ya. Benderanya dikibarkan, coba bayangkan. Ini kegiatan resmi negara ini. Karena parlemen itu kan malah simbol negara. Dan mereka datang ke Indonesia berfoto dengan menunjukkan benderanya gitu. Padahal katanya tidak boleh gitu. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Coba bayangkan ini berapa orang yang ketemu dengan warga-warga Israel ini atau pimpinan Israel dan berapa orang yang tidak ngomong gitu. Termasuk yang lain adalah Indonesia. Walaupun Indonesia itu sangat tegas terhadap Israel, keras secara di permukaan ya, tapi di dalam keseharian Israel itu sangat welcome terhadap Indonesia sebenarnya. Sebelum COVID 38 ribu, 30-an ribu orang tuh, lebih hampir 40 ribu orang warga Indonesia yang ke sana berkunjung ziarah lah, ya khususnya ziarah ya, ziarah keagamaan, orang Kristiani ke sana gitu. Termasuk berwisata, ya. Mungkin dalam perspektif polos kita akan mengatakan cuma kita aja tuh yang terlalu sensi sama Israel. Israel juga sangat welcome terhadap kita. Kenapa Israel sangat welcome kepada kita walaupun kita itu tidak welcome kepada mereka? Semakin banyak warga negara kita ke sana, puluhan ribu bahkan ratusan ribu, maka peluang mereka untuk memberikan propaganda-propaganda untuk apa propaganda-propaganda terkait dengan Israel itu lebih besar. Termasuk banyak orang mahasiswa Indonesia yang sekolah di sana gitu. Mereka kembali ke Indonesia, mereka menjadi aktivis, mereka menjadi akademisi, jurnalis, dan mereka akan menulis segala sesuatu tentang Israel dalam kerangka yang kalau bukan pro Israel ya netral atau setidaknya tidak merugikan Israel. Nah, ya kan? Nah, dengan adanya kunjungan-kunjungan seperti inilah muncullah orang-orang seperti ini. Nah, siapa ini? Monique Rickers yang berapa tahun terakhir lalu lalang di media, sering diundang di media bicara tentang Israel. Dalam posisi yang pro Israel. Saya juga heran ya, kenapa kok media-media kita itu mau mengundang gitu. Kalau kita sepakat bahwa Israel itu adalah pelaku kriminal, pelaku genosida,
Tidak perlu cover both side, ya kan? Cover both side itu kalau masih dugaan, ini kan sudah nyata-nyata kriminal, pembunuh, pembantai. Itu kan nggak masuk akal ya, pembunuh, pembantai dan semua pendukungnya. Oh kita undang bicara di publik, berdebat gitu. Itu berarti kalau begitu media masih meragukan gitu. Pernah tidak pencuri, perampok, pelaku kejahatan seksual diundang ke media ngomong membela diri mereka dalam posisi mereka sudah jelas salah, kan nggak pernah. Nah, ini menurut saya kritik kita terhadap media ya, kritik kita terhadap media gitu. Mereka sering mengundang orang ini ya, debat gitu. Jadi bayangkan ya, dia dia kenapa dia menjadi sangat pro terhadap Israel dan menjadi aktivis pro Israel? Karena dia diizinkan oleh pemerintah Indonesia untuk datang ke Israel kan. Boleh-boleh saja gitu. Berkunjung tahun 2012. Dia ini aktivis dan dia orang pinter gitu. Dia pernah foto dengan Habibie ya, pernah kerja di dekat dengan kerja di pemerintahan, juga pernah menjadi pekerja media gitu. Dan akhirnya menjadi aktivis pro Israel. Dia beberapa kali berkunjung ke Israel, pada akhirnya membuat lembaga namanya Hadassah Indonesia. Nah, apa yang Hadassah Indonesia lakukan? Ini membuat berbagai macam propaganda yang menyudutkan perjuangan Palestina dan membela Israel. Ini 18 Oktober kemarin nih. Begini nasib akhir pemimpin politik sekaligus pemimpin militer Hamas, aktor di balik aksi teror. Kan jelas kata ini, aksi teror. Nah, ini ada juga perdebatan dia dengan Hussein Gaza di TV One, ya kan? Itu. Ini TV One juga menurut saya perlu melakukan refleksi gitu. Ngapain para pendukung kriminal, para pendukung genosida diundang ke media untuk membela diri? Ya, membela diri itu kalau belum jelas gitu. Kalau udah jelas, ngapain dikasih panggung dan forum? Itu malah bisa merusak pola pikir masyarakat Indonesia, ya kan? Nah, gitu. Ini saya tidak ya, ini video yang seharusnya bisa diputar ya, kan dari YouTube, tapi kayaknya tidak perlu, tinggal nanti dicari di YouTube ada. Itu tadi ya. Jadi 38.000 orang atau puluhan ribu orang yang datang ke Israel berwisata, religi, belajar ke sana atau melakukan traveling ke sana, itu pulang-pulang mereka akan menjadi agen-agen tanda kutip ya, agen-agen Israel yang akan berbicara dan mungkin sebagian di antara mereka akan menjadi aktivis ya, yang akan berbicara ya, yang nulis di blog-blog mereka, nulis di Facebook mereka perjalanan yang indah di Israel. Bahwa Israel itu tidak seburuk itu loh ya. Ada aktivis Islam liberal itu tahun 2010-an. Namanya Lutfi Ashokani, silahkan dicari itu. Dia pernah ke Israel, pulang-pulang dia cerita tuh, oh Israel itu sangat demokratis, sangat indah. Dan ketika saya berkunjung nyebrang ke Palestina, kondisinya buruk, kotor dan macam-macam, ya kan? Dia diundang oleh siapa ke sana? Diundang oleh Israel, gitu. Dan tujuannya Israel begitu. Mereka ngajak orang-orang elit, tokoh penulis, para akademisi ke Israel, ditunjukkan yang indah-indahnya. Mereka datang ke Israel itu bukan hanya ketemu orang Israel, mereka juga dipertemukan dengan orang Palestina gitu. Jadi dikondisikan bahwa nggak ada masalah. Yang bermasalah ini teroris-teroris ini, gitu loh. Bahasanya begitu. Nah, ini satu lembaga IJEJ ya, apa? Australia Israel Jewish Affairs Council. Ini adalah salah satu NGO lembaga di Australia yang banyak yang bekerja di kawasan Asia Pasifik ya, atau di kawasan termasuk di Asia Tenggara yang tugasnya apa? Tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan Israel gitu. Nih ya, di poin yang kedua berupaya untuk melakukan counter terhadap pemikiran-pemikiran gagasan-gagasan anti-Israel gitu. Nah, kelompok ini itu banyak memberangkatkan orang-orang Indonesia. Ini tokoh-tokoh Indonesia yang dikirim ke sana. Termasuk aktivis media. Kalau teman-teman sekalian cari saja di Google, wartawan Indonesia berkunjung ke Israel itu banyak. Gitu. Ini tahun 2015. Ini Yusuf Kala. Yusuf Kala juga pernah diundang ngomong nih ke IJEJ ya. Jadi IJEJ itu bekerjasama dengan AJASE, American Jewish Council, jaringan pro Israel dan pro Zionis di Amerika. Nah, dia cukup dekat juga ini ya, Yusuf Kala dengan lembaga ini dan pernah menjadi pembicara dan bicara tentang hubungan antara Israel dan Indonesia gitu. Dan di sini Yusuf Kala mengakui bahwa Indonesia itu ya punya hubungan 500 miliar rupiah dengan Israel.
Yusuf Kala mengatakan walaupun Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, tapi ternyata ya kita punya hubungan budaya, kultural, manusia. Apa itu masalah buat Yusuf Kala? Dalam video ini tidak ada masalah gitu. Malah Yusuf Kala mengatakan salah satu tantangan dalam normalisasi Israel Palestina, Israel Indonesia sekarang adalah cara pandang Indonesia yang masih sangat anti terhadap Israel. Kan? Ya walau alam kita tidak bisa apa saya kira kita tidak perlu mendiskusikan lebih jauh tentang Yusuf Kala. Yang jelas bahwa eh, Israel dengan jaringannya itu berupaya untuk mendekati semua kalangan, tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh sipil, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang punya suara, gitu, ya. Dalam bahasa Arab itu ahlul quwah, orang yang punya kekuatan, orang yang punya suara, orang yang punya power. Dan ketika mereka kembali ke publik Indonesia, mereka ngomong, mereka nulis, mereka bisa mempengaruhi ribuan bahkan jutaan orang. Itu IJEDS ya. Nah, ini tahun 2021. Ini ada apa? Ini IJEDS ya. IJEDS juga membuat program intelektual akademisi. Ini ada baju-baju loreng-loreng ini ya. Kalau teman-teman sekalian lihat ini, baju-baju kayak tentara ini, ya mungkin bisa ditahu lah ini dari mana gitu. Ini judulnya In the Footsteps of Gus Dur. Jadi kayak program untuk mengikuti jejak Gus Dur. Mengirim akademisi, intelektual, aktivis Islam khususnya di kalangan Nahdiyin ke Israel gitu. Dan salah satu akademisi Israel mengatakan dalam sebuah tulisannya merespon ini ya, ini Giora Eliras. Dia mengatakan bahwa ini penting nih, ada hubungan antar masyarakat di antara Israel dan Indonesia gitu. Kenapa? Karena ini penting untuk mendidik para pemimpin opini Muslim di Indonesia, khususnya dari sudut pandang Israel. Jadi ini jelas sekali dari tulisannya Eliras bahwa tujuan dari kegiatan-kegiatan seperti ini supaya orang-orang Indonesia yang ke Israel itu merubah pemikirannya dari pemikiran yang antipati terhadap Israel menjadi pemikiran yang empati. Nah, itu Eliras itu yang membongkar, gitu, mengungkap motif dari kunjungan ini. Terus bagaimana sikap orang-orang yang dikirim ke sana? Senang nggak? Kira-kira kalau Amir dikasih uang gratis, kasih makan gratis, pesawat gratis ke sana berkunjung sama bule-bule, senang nggak? Nah, masalahnya orang Enggak. Indonesia itu senang. Itu mental-mental inlander kita tuh begitu. Suka dikasih gratisan, suka dikasih ketemu sama bule-bule, suka dikasih, ya kan? Mungkin ada di antara mereka yang bilang, ya nanti saya ke sana ngomong langsung sama Netanyahu. Bahwa tidak boleh, nggak mungkin lah, ya kan? Takut nanti tidak dikasih tiket pesawat, kan? Nggak mungkin mereka ke sana itu ngomong yang omongannya keras, nggak mungkin. Karena mereka sudah difasilitasi. Dan tujuan memang keberangkatan mereka ke sana untuk kepentingan Israel. Gitu. Ini ada lagi AJC, American Jewish Committee. Nih, stands up for Israel rights. Mau bayangkan ya. To exist in peace and security. Berdiri untuk kepentingan Israel. Coba bayangkan. Untuk mengcounter gagasan-gagasan anti-Israel dari dalam berbagai macam bentuk gitu. Nah, apa yang AJC lakukan ini? Ini dari Amerika. Apa yang AJC lakukan? 2018 dia mengundang Yahya Holistakoff, ya, Sekretaris Jenderal NU. Walaupun waktu itu Yahya Holistakoff statusnya sebagai apa? Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretaris Jenderal NU. Dikritik habis-habisan waktu itu. Kemudian Yahya Khalil mengatakan ini atas kepentingan pribadi saya, bukan bukan mewakili negara, bukan mewakili ormas, nggak mungkin. Kalau Yahya Khalil ini posisinya seperti Amir, ya nggak mungkin dilirik dan diundang kan? Gitu. Ini karena Yahya Khalil ini adalah orang penting di pemerintahan, termasuk orang penting di ormas, akhirnya dia diundang. Gitu. Jadi itu omong kosong kalau dia itu diundang karena status dia sebagai individu, nggak mungkin itu. Nggak mungkin lepas dari status dia sebagai bagian dari pemerintahan dan bagian dari ormas NU. Gitu. Mungkin Israel sudah membaca bahwa ini orang yang penting nih pasca Said Agil Siraj kan. Dan saking pentingnya orang ini, Netanyahu menyambut sendiri, coba bayangkan. Netanyahu itu hanya menyambut orang yang levelnya sama dengan presiden kan. Gitu loh. Atau orang-orang yang levelnya di level penting di sebuah negara. Nah, kalau dia nyambut Yahya Khalil,
Berarti Hekol itu punya posisi yang sangat penting secara global terhadap kepentingan Israel. Gitu. Nah, apa respon? Nah, kita lihat nih, bagaimana salah satu kemenangan Israel, capaian Israel setelah mengundang Yahya Khalil. Nah, kita bisa melihat apa cara pandang Gus Khalil ini atau Gus Yahya ini saat U20 kemarin. Menurut saya sih tidak masalah. Belum tentu Palestina rugi kok. Nah, ya kan? Sekarang kalau Israel datang ke sini, apakah Palestina rugi? Enggak juga. Jadi sikap dalam konteks U20 kemarin itu ya biasa-biasa saja. Gitu. Nah, ini salah satu kemenangan yang didapatkan oleh Israel sebenarnya. Iya. Jadi semakin banyak orang yang datang ke sana, setidaknya pulang-pulang jadi moderat gitu. Jadi moderat, tidak radikal anti Israel kan, begitu tujuannya. Nah, ini juga nih ya, beberapa bulan kemarin di bulan April Mei itu kan Gordon itu. Gordon pimpinannya Ajase itu kan datang ke rencana mengisi pengajian, mengisi diskusi di Masjid Istiqlal. Dan waktu itu jadi imamnya masih Istiqlal sampai sekarang saya kira itu adalah Profesor Nasaruddin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama ya kalau tidak salah. Nah ternyata hubungan antara Nasaruddin Umar dengan Ajase ini itu sudah lama karena dan itu terungkap di media belakangan kan setelah ribut-ribut masalah ini gitu. Ternyata di awal tahun sendiri Nasaruddin Umar berkunjung ke Amerika dan mengikuti program beasiswa belajar tentang Yahudi di Ajase. Ajase siapa tadi? Ya, kelompok yang membela Israel, yang terdepan membela Israel dan membela kepentingan Israel secara global. Nah, saya tidak tahu nih Nasaruddin Umar tahu atau enggak gitu. Tapi yang jelas ini adalah strategi jaringan Israel global untuk merekrut, menarik agen-agen politik dari umat Islam. Mereka tidak sadar bahwa mereka agen kan, tapi mereka sebenarnya didesain untuk menjadi agen pro Israel di Indonesia. Kenapa? Karena kalau orang Israel datang ke Indonesia ngomong kan nggak mungkin. Jadi yang diajak, yang diundang ke sana itu adalah orang-orang yang sebangsa kita, sama Muslim, gitu, ya kan? Nah itu strateginya sebenarnya. Nah karena beliau akhirnya dekat dengan Ajase, itu yang membuka ruang bagi Ajase untuk datang ke Indonesia, ngomong di mana-mana. Bahkan katanya sempat Ajase pernah buat program tahun kemarin atau 2 tahun lalu itu keliling-keliling di Indonesia, datang ke pesantren-pesantren, ya kan? Salah satunya di Makassar ya, datang ke Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar, datang ke pesantren di Makassar, gitu, berkunjung ke lembaga ini lembaga itu. Gara-gara ada kontak dengan tokoh, itu akhirnya membuka ruang bagi Israel, kemudian Israel datang ke Indonesia. Jadi kita tuh luar biasa sudah disergap oleh kepentingan Israel dengan berbagai macam lini, ya. Nah, ini yang terakhir nih yang bikin heboh. I track nih, ya. Si Zainal Ma'arif ya, orang yang filsuf, filsuf bodoh menurut saya ya. Filsuf bodoh datang ke sana dalam kondisi seperti ini gitu. Dan apa respon NU? NU menyesalkan kenapa kok ke sana dalam kondisi perang. Bahasanya begitu. Apakah itu bisa dimaknai lain ya? Wallahu a'lam ya. Nah, gitu. Menyesalkan kedatangan mereka dan ini bukan bagian dari ormas atau bukan perwakilan dari NU dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ITREK ini itu juga sama ya, memberikan beasiswa, memberikan dana kepada ribuan orang, pelajar, tokoh untuk berkunjung ke Israel gitu. Untuk melihat Israel secara langsung nih kan. Helping them experience Israel first hand through peer-led week-long Israel treks. Jadi mereka disuruh ke sana kan, merasakan langsung kehidupan di Israel. Oh, ternyata Israel itu baik-baik aja. Yang buruk itu adalah di Palestina. Kenapa buruk? Karena mereka melawan Israel terus. Coba kalau mereka itu berdamai dengan Israel, tidak melawan Israel, bahkan yang menguasai mereka Israel, pasti aman, tentram, dan sejahtera. Kan bahasa mereka begitu. Gitu. Nah, coba bayangkan ya teman-teman sekalian, kalau tokoh-tokoh ini, para dosen itu, pulang ke kampus mereka, di kampus-kampus Islam, mereka berceramah, bicara tentang Israel, Palestina, dan dalam posisi yang netral atau mendukung Israel. Coba bagaimana dampaknya terhadap anak muda kita gitu ke depan, para mahasiswa kita ke depan, ngeri ya, ngeri kan. Nah, ini di Papua nih ya, di Papua itu hubungan dengan Israel sudah sangat biasa gitu di Papua itu ya. Kampus-kampus di Papua ini sudah ada ya, tahun berapa nih? 2022. Hubungan dengan Universitas Ariel.
Israel dengan Papua di tepi barat gitu. Terus tahun 2018 lalu pernah ada kampanye ini, pawai bendera Israel di Papua. Kemudian di Manado juga sama. Jadi Manado itu orang Kristen di sana banyak yang mendukung Israel. Di beberapa hari yang lalu itu ada kampanye calon kepala daerah di Papua itu yang menjanjikan kalau dia menang dia akan memberikan beasiswa kepada anak-anak Papua untuk kuliah di Israel, belajar di Israel, kan? Jadi Israel dengan Papua itu sangat-sangat dekat. Padahal tadi undang-undang tadi tidak boleh mengibarkan bendera Israel di Indonesia. Nah, apakah ini sudah diusut dan ditangkap? Ya, saya kira kita tidak mendapatkan data ya dan info tentang itu. Nah, Indonesia juga punya mahasiswa ya, punya mahasiswa Indonesia yang belajar di Israel gitu. Mereka pulang, mereka bisa ngomong positif tentang Israel. Nah, ini ternyata menteri kita dan sekarang jadi presiden itu juga pernah didekati sebenarnya, pernah bertemu langsung oleh menteri Israel di Bahrain, Manama waktu ada pertemuan 2021. Nah, ini menurut Al Jazeera ini salah satu dari hasil investigasi dari SIPRI. SIPRI itu media yang menginvestigasi atau mengumpulkan data terkait dengan perdagangan senjata dunia ya, mengenai persenjataan global lah gitu. Jadi Al Jazeera itu membuat sebuah ada itu ada laporannya gitu bahwa Indonesia itu salah satu target ekspor militernya Israel di Indonesia. Jadi kalau ada pertemuan antar menteri pertahanan Israel dan Indonesia waktu itu ya sangat memungkinkan, sangat mungkin ya. Walaupun ini Indonesia tidak mengakui ini ya, tapi di media-media asing ada, apalagi di media Israel gitu. Dalam nanti ini akan ada link yang akan saya berikan ke teman-teman sekalian untuk membaca lebih jauh tentang masalah tadi, bagaimana upaya pendekatan Israel terhadap dari semua lini ya, bukan hanya di sipil tapi juga di pemerintahan. Itu ada tuh nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi kita bisa menyimpulkannya bahwa ada banyak cara dan upaya yang Israel lakukan untuk mendekati masyarakat Indonesia. Wisata, media, tokoh agama, akademisi, tokoh politik, pendidikan, ormas, olahraga, termasuk media sosial. Media sosial Israel ya, termasuk media-media pro-Israel secara global. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sama. Tujuannya adalah menciptakan opini positif tentang Israel di Indonesia. Gitu. Tapi tidak langsung, ya, dengan melalui orang-orang yang tadi, yang didekati, yang diundang ke Israel, dan melalui lembaga-lembaga jaringan-jaringan Israel secara global, baik ITREC, AJASE, ataupun AIJ. Gitu. Nah, ini tulisan saya yang ini sebenarnya secara keseluruhan, secara umum, materi hari ini tuh ada di tulisan ini. Nah, silakan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di ResearchGate ya. Persuasi Israel terhadap Muslimin di Indonesia, pesan untuk tokoh dan ormas. Jadi sebagian materi dan sebagian besar dari materi hari ini itu diambil dari tulisan ini. Ini adalah chapter atau bab dalam sebuah buku yang ditulis bersama di jaringan Insyera ya, Asosiasi Islam dan HI. Nah, sebagai penutup untuk pengantar hari ini, nah yang paling bertanggung jawab sebenarnya untuk menutup ruang propaganda Israel di Indonesia itu tentunya adalah pemerintah Indonesia. Seandainya pemerintah itu tegas menutup semua ruang, baik di ruang dunia maya maupun di secara langsung, maka tidak akan ada propaganda yang besar masuk dengan berbagai macam cara. Tapi sikap standar ganda pemerintah Indonesia terhadap Israel itu membuat upaya propaganda Israel ke Indonesia akan semakin deras dan membesar. Dan mungkin ke depan akan semakin besar, apalagi Indonesia menjadi target prioritas gitu. Tidak mustahil suatu saat nanti persepsi terhadap Israel, Palestina berubah. Berubah seperti apa? Tidak mustahil ya, tidak mustahil gitu. Berubah seperti apa? Bahwa Hamas bukan lagi pejuang, tapi dia adalah teroris. Israel bukan lagi pembantai, tapi dia adalah rezim yang diteror oleh Hamas dan mereka punya hak untuk membela diri. Itu tidak mustahil terjadi. Nah, solusinya apa? Harus kerjasama solid antara pemerintah dengan rakyat jika memang betul-betul peduli terhadap nasib Palestina. Nah, saya kira itu hadirin sekalian, teman-teman sekalian, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Oke.
Baik, terima kasih banyak Pak Hasbi atas penyampaian materi yang sangat-sangat komprehensif sekali ya mengenai terkait dengan diplomasi publik, strategi diplomasi publik Israel di Indonesia gitu ya, yang sangat mungkin menambah ilmu baru gitu ya teman-teman yang sebelumnya belum mengetahui sekarang jadi tahu nih gitu kan, dan sangat-sangat mind blowing sekali seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi diskusi nih gitu ya. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan gitu ya, silakan untuk dapat menyampaikan pertanyaannya gitu ya untuk materi kali ini gitu ya. Bisa langsung raise hand dan juga menyampaikan melalui chat box. Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan teman-teman bisa langsung. Mungkin sembari menunggu teman-teman yang bertanya secara langsung Pak Hasbi, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih di chat box. Izin Ini ada membacakan. yang angkat tangan, Amir, dua orang tuh, ada Oh, Pak Is dan oh, Bu Novita. sorry, saya tidak melihatnya. Oh ya, maaf. Berarti Pak Is, eh, Pak Is terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Asbi. Terima kasih atas pencerahan tadi, luar biasa. Jadi muncul pertanyaan, upaya Israel untuk apa tadi Hasbara ya ke Indonesia khususnya di kunci pertama, kemudian kunci kedua ini ada terjadi transisi rezim yang lama ke rezim yang baru yang kita kenal dengan Kabinet Merah Putih dipimpin oleh Prabowo dengan Gibran. Itu kata kunci kedua. Kemudian yang ketiga, ini terjadi apa perang pemikiran ya, khususnya simpati profiling yang positif. Nah, kalau dalam hal tiga keyword tadi, tiga kata kunci tadi, kira-kira pertarungan untuk mendapatkan profiling yang baik dari Hasbara tersebut, apakah mungkin bisa berlanjut? Seperti apa lanjutannya dan seperti apa sikap sikap kita khususnya di rezim yang baru ini sebaiknya seperti apa dalam hal menyikapi hal-hal yang tadi yang udah Bapak paparkan tadi, Pak. Ada paradoks. Kita benci, kita nggak setuju, tapi kita di satu sisi kita seperti tadi tourism, kemudian ekonomi, kerjasama, walaupun di bawah meja. Nah, kira-kira seperti apa uh, saran dan masukan dari Bapak untuk tiga keyword tadi, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya Pak Iskandar. Sayangnya Pak Iskandar ini kita nggak bisa silaturahim lebih jauh ini karena wajahnya nggak pernah kelihatan. Bunga malah. Jadi bisa jadi Pak Iskandar kenal saya, tapi saya nggak kenal Pak Iskandar kan. Jadi Em, Pak Iskandar ya, makasih pertanyaannya. Bagaimana melihat rezim sekarang? Tadi di akhir sudah saya tunjukkan fotonya Pak Iskandar ya. Siapa yang bertemu dengan Menteri Israel kan? Itu. Em, itu satu indikator sebenarnya menjawab beberapa keyword tadi Pak Iskandar. Satu. Yang kedua adalah hubungan kita dengan Israel itu kan juga sangat tergantung dengan bagaimana hubungan kita dengan Amerika kan? Gitu. Sangat tergantung dengan variabel Amerika. Nah, bagaimana hubungan Indonesia dan Amerika sekarang? Indonesia masih sangat bergantung dengan Amerika gitu. Salah satu alasan kenapa Sri Mulyani, ini kemarin saya dengar dari bocor alusnya Tempo, kenapa Sri Mulyani masih tetap dipilih sebagai Menteri Keuangan, salah satunya adalah faktor Amerika gitu. Biar Amerika itu tetap, karena Sri Mulyani ini kan orang yang dianggap sangat neoliberal ya, simbol neoliberal lah gitu. Pernah jadi apa? Pernah jadi pimpinan di World Bank kan di era SBY gitu. Jadi Sri Mulyani ini adalah simbol Amerika sebenarnya di Indonesia. Nah, artinya bagi rezim baru Amerika itu masih tetap dalam posisi yang sangat penting gitu ya. Bahkan dengan pemilihan menteri pun itu eh, dijadikan pertimbangan penting gitu. Belum lagi bicara mengenai ketergantungan kita terhadap Amerika di forum-forum internasional. Ketergantungan kita terhadap Amerika di dalam aspek persenjataan militer misalnya gitu. Apalagi Cina sekarang masih agresif di Laut Cina Selatan. Nah, Amerika itu kan menjadi penyeimbang buat Cina dan Indonesia akhirnya menjadi semakin dekat dengan Amerika kan gitu. Sejak
Cina itu sering mengklaim-klaim, termasuk wilayah Natuna Utara juga diklaim oleh Cina gitu. Nah, itu membuat akhirnya Indonesia tidak tidak bisa, ya, sampai hari ini tidak bisa berani bersikap tegas terhadap Israel gitu. Karena ada faktor Amerikanya. Dan rezim sekarang juga masih sama melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Nah, artinya bahwa yang harus kita gerakkan sekarang adalah publik. Itu yang menurut saya penting gitu. Selalu menggerakkan dan menyadarkan publik, ya, edukasi publik. Dan saya kira hal yang sangat positif sekarang yang kita lihat adalah misalnya dalam isu publik kita, netizen kita kan sangat pinter, ya, pinter melakukan investigasi dan mempengaruhi opini gitu. Eh, Keberangkatan si Channel Ma'arif ke Israel itu kan dihantam habis sama netizen dan itu membuat akhirnya tersudutkan gitu kan. Itu menurut saya kerjaan-kerjaan yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Nah, salah satu hal yang menurut saya penting untuk kita angkat itu adalah ya terkait dengan sikap standar ganda Indonesia dalam konteks Israel, Palestina. Kita masih berdagang dengan Israel, bahkan meningkat terus tuh dari tahun ke tahun. Kemudian em, apa eh, Indonesia juga tidak memiliki sikap tegas terhadap warga Israel yang masuk ke Indonesia, termasuk pejabatnya. Itu menurut saya penting untuk diangkat. Ya, saya kira hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya. Em, Selain itu, tentunya mengedukasi publik gitu bahwa Indonesia itu bersikap standar ganda, atau kasarnya itu munafik lah, ya, dalam konteks Israel. Ini menurut saya perlu kita angkat biar rezim yang ada sekarang itu bisa ngerti dan mau mengambil sikap. Gitu. Nah, kalau kita tidak lakukan, maka ya ke depan akan selalu seperti itu. Kita hanya berjuang sendiri pada akhirnya. Ya, karena memang yang paling punya kekuatan yang paling efektif untuk mengkondisikan semua ini itu adalah rezim pemerintah gitu. Kalau pemerintah tidak mengambil sikap, masih tetap bersikap standar ganda, yang terjadi adalah secara ekonomi, secara politik kita itu akhirnya lebih menguntungkan Israel daripada menguntungkan Palestina. Nah, mudah-mudahan terjawab ya Pak Iskandar ya. Eh, sedikit lagi jadi Ya, timbul. silakan, silakan, silakan. Eh, Berarti edukasi publik untuk kemudian menghantam opini-opini yang positif dan khususnya untuk rezim ini yang saya pahami adalah hiprokitas dari atau kemunafikan dari yang terjadi saat ini harus kita kurangin gitu. Apakah demikian maksudnya Pak Asbi? Terima kasih. Ya, harus kita angkat Pak Iskandar. Nah, itu sudah pernah coba ya dilakukan beberapa bulan lalu. Cuman kayaknya eh, sundulan publik kayaknya tidak terlalu kuat gitu. Soal apa? Ekspor impor Israel sudah pernah diangkat gitu. Tapi tidak deras gitu. Nah, hal yang menurut saya juga menyedihkan di publik kita terkait dengan isu Palestina ini adalah sangat minim sekali respon publik di lapangan gitu Pak Is ya. Kebanyakan di media sosial. Itu pun sampai hari ini itu kebanyakan yang bereaksi dan merespon itu kelompok-kelompok Islam gitu. Ini menurut saya hal yang paling menyedihkan ya gitu. Seolah-olah isu Palestina itu isu agama gitu. Isu agama dan hanya milik agama tertentu, ya kan? Isu agama dan hanya milik agama tertentu. Padahal ini kan berkaitan dengan apa sikap hukum kita dan kemanusiaan kita kan gitu. Eh apa namanya? Ini yang tidak terjadi. Ini malah lebih maju di Amerika menurut saya. Di Amerika yang turun itu macam-macam. Berbagai kampus, di berbagai daerah, berbagai wilayah, keras kuat gitu. Kalau kita tuh kayak hanya kelompok-kelompok Islam gitu. Padahal ini kan persoalan 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 yang sangat-sangat penting di abad ini yang memang butuh dukungan publik secara global. Kalau itu tidak terjadi, kalau tidak direspon secara serius, apalagi di dunia Islam, maka dunia Islam itu akan lembek terus gitu sama 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 Israel. Termasuk juga ini apa? Kita pernah mengangkat isu tentang boykot kan. Tapi kalau yang boykot sipil ya kan nggak efektif. Tapi kalau kita mendesak pemerintah kita untuk memboikot semua produk-produk yang ada hubungannya dengan Israel dan Amerika, itu pasti akan sangat efektif. Dan itu disuarakan secara global. Nah, ini menurut saya tidak ada. Jadi kita tuh lemah juga sebenarnya menurut saya respon publik di Indonesia terkait dengan isu Palestina ini. Sayangnya, kebanyakan publik yang merespon adalah publik Islam.
Dan ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan misalnya SMRC ya pernah melakukan survei beberapa tahun lalu. Ternyata sebagian publik Indonesia itu melihat masalah Palestina ini masalah agama. Ini antara Islam dan Yahudi. Nah, ini yang membuat akhirnya mereka itu tidak mau mengambil bagian dalam mengangkat isu Palestina, ya kan? Ini menurut saya hal yang buruk lah ya. Dan faktor yang lain tentunya adalah karena orang Indonesia itu kan malas membaca ya Pak Iskandar ya. Malas membaca, malas mengedukasi diri gitu. Ya akhirnya pemahaman tentang realitas yang terjadi menjadi hilang gitu. Makanya kita gampang dibodoh-bodohi oleh rezim yang berkuasa dan macam-macam gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Iskandar. Baik, terima kasih Pak. Ya, Baik, terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya juga Pak Hasbi yang telah menyampaikan jawabannya. Sekarang lanjut ke penanya berikutnya, yaitu ada Kak Novita Ratnasari. Silakan Kak Novita Ratnasari untuk dapat langsung menyampaikan pertanyaan melalui mic. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Amir atas waktunya. Mungkin langsung saja Ustadz. Sebenarnya terkait Zen Ma'arif itu kan Ratna mengikuti ya. Itu kan berarti bagian dari Hasbara yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalau kita lihat jaringan seperti yang Ustadz Hasbi tadi sampaikan itu seperti ITREK. Kemudian ada Rahim itu juga kan ternyata Zen Ma'arif itu kan berjalan di bawah ITREK dan Rahim. Itu jaringan seluas itu terjadi pertukaran pelajar, pertukaran budaya, pertukaran pemikiran, tetapi kok itu dikatakan maksudnya mungkin setelah baca peraturan pemerintah tadi bahwasanya itu tidak bersumber dari surat resmi atau bagaimana ya Ustadz. Jadi untuk Ratna yang orang awam itu menyikapi kok bisa ya berstatement Indonesia itu tidak menjalin hubungan diplomasi, tetapi pada fakta realnya baik publik ataupun media online ataupun sebagainya itu seakan-akan kita itu pro Israel gitu Ustadz. Tetapi yang menarik ketika kemarin Prabowo itu menyampaikan pidatonya di pertama kali dia dilantik sebagai presiden mengatakan bahwasanya pemerintahan Jokowi itu berhasil dalam salah satu keberhasilan pemerintahan Jokowi adalah berkontribusi penuh terhadap yang terjadi di Gaza Palestina. Ini kan sebenarnya sangat pembodohan Ustadz. Padahal terjadinya itu sebenarnya kan adalah pengkhianatan. Jadi bagaimana sih Ustadz penjelasan secara gamblang seperti apa indikasi-indikasi dikatakan sudah mengikuti ranah diplomasi publik dan belum, karena jaringan-jaringan ini tuh kan sudah sangat sangat mempengaruhi pola pikir banyak orang Ustadz. Tetapi kenapa tidak bisa dikatakan diplomasi publik? Mungkin itu saja Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. ya makasih Bu Ratna. Nah, itu menurut saya problem pemerintah Indonesia kita hari ini yang tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam mendukung Palestina. Nah, makanya karena tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam mendukung Palestina, akhirnya malah kecenderungannya memfasilitasi Israel, ya kan? Memfasilitasi Israel. Nah, ini sebenarnya juga penyakit semua negara, Bu Ratna ya. Dari 193 negara anggota PBB, itu kan 140-an itu mengakui Palestina. Dan sama juga sebaliknya juga 160-160-an juga mengakui Israel gitu. Jadi sama dengan di hasil sidang Majelis Umum PBB itu beberapa bulan lalu mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka, itu mayoritas mengakui. Dan sebenarnya sudah lama juga ya negara itu mayoritas mengakui Palestina gitu. Dan sama posisinya dengan mayoritas mengakui Israel. Tapi itu cuma pengakuan lisan aja, pengakuan lisan. Dalam ekspresi politik, sebagian besar ekspresi politiknya itu malah lebih menguntungkan Israel. Ekspresi politik semua negara atau mayoritas negara anggota PBB itu ekspresi dan praktek-praktek politiknya itu memfasilitasi dan
sebenarnya mendukung lebih menguntungkan Israel daripada menguntungkan Palestina. Kenapa saya mengatakan demikian? Satu, walaupun semua mayoritas negara anggota PBB mendukung Palestina, tapi kan sampai hari ini Palestina tidak punya kebebasan untuk membangun politiknya sendiri, membangun ekonominya sendiri, membangun keamanannya sendiri, militernya sendiri. Itu satu. Jadi sampai hari ini pun, sejak dulu sampai hari ini, walaupun mayoritas PBB itu mengakui kedaulatan Palestina, tapi tidak memiliki kontribusi terhadap kebebasan politik, ekonomi, dan militer Palestina gitu. Satu. Eh, yang terjadi malah adalah eh, legitimasi, pengakuan itu cuman lip service, cuman pemanis bibir. Kenapa? Karena pada saat yang sama, walaupun Palestina diakui oleh mayoritas PBB, tapi Israel juga diakui oleh mayoritas, dan Israel itu dibiarkan saja sampai hari ini, bahkan sebelum, kalau kita batasi sebelum 7 Oktober, itu sampai 7 Oktober 2023, Israel dibiarkan sewenang-wenang mencaplok Palestina, membatasi semua wilayah Palestina seperti yang kita bahas pertemuan pertama, ya kan? Artinya dukungan masyarakat atau dukungan mayoritas negara terhadap Palestina dan Israel, walaupun itu mungkin sejajar, sama-sama mengakui, tapi secara prakteknya mayoritas negara anggota PBB itu memang membiarkan Israel, bahkan bekerja sama dengan Israel untuk melakukan penjajahan dengan Palestina. Itu secara umumnya. Nah, secara spesifik Indonesia. Kita ini Indonesia, kita mengatakan menentang penjajahan Israel di Palestina. Tapi kita masih mensuplai Israel dengan barang-barang kita, gitu. Itu kan sama saja dengan kita itu tidak setuju dengan para pembunuh, tapi kita sering ngirim makanan, pakaian, keperluan mereka. Itu sama, apa artinya? Itu artinya kita terlibat dalam pembantaian juga sebenarnya kan, gitu. Pembunuh, perampok, penjajah. Kita anti sama penjajahan, kita anti sama pembunuhan. Tapi kita ngirim barang ke para pembunuh penjajah itu, gitu. Walaupun di satu sisi kita mengatakan kita peduli kepada orang yang jadi korban, peduli. Tapi di saat kita peduli ngasih makan ke korban, di belakang kita sembunyi-sembunyi ngirim barang-barang kebutuhan si pembantai. Kalau begitu sebenarnya kita itu lebih menguntungkan siapa posisinya? Posisi kita adalah lebih menguntungkan para pembantai, gitu. Nah, terus kalau begitu kenapa kok kita mendukung Palestina, kita ngirim bantuan ke Palestina? Tujuannya apa? Tujuannya supaya, nah ini tujuan politiknya apa nih? Ya, tujuan politiknya adalah, masalahnya adalah gini. Kalau Indonesia itu terang-terangan berada di sisi Israel, kemudian tidak terlalu serius masalah Palestina, siapa yang akan berontak? Siapa yang akan berontak, Amir, kira-kira? Yang akan berontak adalah publik kan, masyarakat yang akan berontak. Nah, makanya kenapa kita standar ganda gitu. Satu sisi kita itu butuh dengan Israel karena di situ ada faktor Amerikanya juga, ya. Jadi kita tuh dekat sama Israel untuk membuat Amerika selalu dekat dengan kita lah gitu. Di sisi yang lain, kita itu, jadi sebenarnya Indonesia itu mendukung Palestina dan Israel, semuanya kepentingannya sama, kepentingannya politik, gitu, kepentingan politik. Jadi karena kepentingannya politik, maka kita tidak bisa harapkan pemerintah Indonesia bertindak maksimal dan bersikap maksimal terhadap Palestina. Gitu. Jadi tidak bisa bersikap tegas karena kita itu motifnya politik, motifnya sangat sekuler sekali, motifnya sangat duniawi, gitu. Kita bekerja sama dengan Israel karena kita pengen dekat sama Amerika, kita pengen dapat teknologi-teknologi canggih dari Israel, ya kan? Tapi kita ngekspor barang ke mereka gitu. Itu kan sama saja dengan memfasilitasi mereka untuk membantai dan menjajah, gitu. Ya kan, jadi jelas di situ. Jadi sebenarnya kita terlibat dalam pembantaian. Negara kita terlibat dalam pembantaian pembunuhan Palestina. Nah, kenapa Indonesia sekarang masih tetap serius mendukung Palestina? Dengan melihat konteks standar ganda ini, itu untuk kepentingan apa? Menstabilkan politik domestik kita, gitu kan? Menstabilkan politik domestik. Ini sama dengan Biden. Biden itu awalnya itu keluar sangat pro-Israel. Tapi karena gara-gara demo terus di dalam negeri, akhirnya mulailah agak melembek, ya kan? Mulai menginisiasi gencatan senjata, mulai mengirimkan bantuan ke Gaza walaupun dengan helikopter, mulai membuat isu akan membuat kapal kemanusiaan. Tujuannya apa? Supaya aksi-aksi dalam Amerika itu agak bisa berkurang, gitu.
Tapi intinya sebenarnya, inti dari wajah Amerika itu adalah terlibat dalam pembantaian dan pembunuhan terhadap Palestina. Nah, apa bedanya Indonesia dengan Amerika kalau gitu? Sama atau beda, Amir? Posisinya. Kalau secara kuantitas bantuan, yang jelas Amerika lebih banyak. Tapi posisinya, Beda posisi Ustaz, beda. Indonesia dan Kalau Amerika, Amerika kan menyuplai secara militer. iya, itu secara teknis aja Bu Novita. Tapi secara posisi politiknya kan sama aja, gitu. Memfasilitasi Israel, ya kan? Bedanya cuma di kuantitasnya dan jenisnya, gitu. Sama lah gini, misalnya ada perampok nih, perampok dengan senjata canggih melakukan perampokan, pembunuhan, gitu. Nah, ada satu eh, ada satu supplier yang ngirim senjata ke perampok itu. Ada satu yang ngirim makanan, ngirim peralatan, perabotan. Sama nggak posisinya? Ya sama, ya kan? Bedanya cuma di jenis bantuannya. Posisinya sama, turut berkontribusi di dalam proses perampokan, pembantaian dan penjajahan dan pembunuhan. Nah, saya kira ini sikapnya seperti itu. Saya kira tidak ada logika yang lain yang bisa kita terima gitu. Kecuali ya itu. Sama dengan Turki, ya kan? Turki sangat tegas terhadap Israel. Tapi minyak kebutuhan Israel masih tetap mengalir dari Turki. Itu artinya apa? Turki terlibat dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan perang Israel. Artinya apa? Begitu Turki itu berada di posisi siapa? Palestina atau Israel? Nah, kan saya kira begitu, ya. Eh, nah itu saya kira Bu Ratna ya. Mudah-mudahan tidak melebar kemana-mana dan bisa terjawab. Bu Ratna silakan kalau mungkin ada yang ingin direspon. Berarti ini Ustadz, apa yang Prabowo kemarin sampaikan akan tetap serius di dalam kepemimpinannya untuk berkontribusi penuh terhadap Gaza itu hanya sebenarnya ingin merayu hati masyarakat Indonesia saja Ustadz, dalam tanda kutip kepentingan politik. Begitu Ustadz. Kalau memang Indonesia serius, seharusnya kan semua level ya Bu Ratna ya. Ya enggak Bu Ratna? Kalau memang pemerintah kita serius, artinya kan semua aspek kebijakan kita itu pro Palestina dan anti penjajahan. Anti penjajahan itu artinya apa? Kita tidak mau memfasilitasi penjajah kan. Kalau kita tidak bisa menyerang penjajah secara langsung, setidaknya kita tidak memfasilitasi, kita tidak mengkondisikan penjajah mendapatkan untung dari kita, kan begitu. Nah, kalau memang Indonesia mengatakan saya serius terhadap Palestina, tegas terhadap Israel, tapi di belakang layar nih, sekarang sebenarnya bukan lagi di belakang layar ya, karena sudah menjadi rahasia publik. Dan Indonesia masih mensuplai, itu artinya apa? Bu Novita, serius nggak? Kalau gitu kan? Bisa Omong tidak kita kosong sebenarnya. bisa, bisa tidak kita katakan Indonesia serius? Bisa tidak kita katakan ini untuk Palestina? Ya enggak. Ini untuk kepentingan politiknya Indonesia, itu saja. Kepentingan politik Indonesia. Itu saja. Ini pragmatisme politik ini begini gitu. Sama misalnya nih 2022 kemarin. Piala Dunia U20 PDIP teriak menolak, ya kan? Sampai Iwayan Koster di Bali, Gubernur Bali menolak. Padahal setahun sebelumnya itu ada Parlemen Dunia datang dan nggak ada tuh komen-komen dari PDIP. Tidak ada komen-komen dari Iwayan Koster, Gubernur Bali waktu itu. Nah, konteksnya apa? Kenapa PDIP kok tiba-tiba sangat tegas kritis terhadap Jokowi? Karena Jokowi cerai kan sama PDIP. Ya kan? Jokowi membelot dari PDIP gitu, bikin faksi baru dengan Prabowo. Kan konteksnya artinya begini. Kalau begitu sikap PDIP menolak Israel datang dalam bola U20 termasuk Iwayan Koster itu bukan untuk membela Palestina sama sekali. Itu untuk kepentingan politik domestiknya PDIP. Nah, samalah dengan bagaimana respon Indonesia terhadap Palestina. Kenapa standar ganda politik gitu. Sama dengan kenapa kok respon Amerika terhadap Ukraina berbeda dengan respon Amerika terhadap Palestina. Padahal sama-sama menggunakan narasi moral gitu. Rusia menyerang Ukraina, wah ini melanggar kedaulatan, melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum. Tapi ketika Israel menyerang Gaza, apa bahasa Amerika?
Israel punya hak untuk membela diri. Kenapa kok bisa standar ganda begitu? Ya kepentingan politik. Nah, Indonesia juga sama, ya. Indonesia juga sama. Jadi kalau saya secara pribadi sampai hari ini melihat bahwa standar ganda itu membuktikan bahwa Indonesia itu tidak betul-betul serius membela Palestina. Serius dalam bidang apa? Membela kepentingan politiknya saja. Gitu. Prabowo tidak mungkin tidak. Makanya kalau Prabowo pidato Presiden Jokowi itu berhasil, itu politik itu ya, Bu Ratna ya. Politik itu. Biar Jokowi itu tetap merasa inilah. Ya mungkin itu strategi Prabowo untuk inilah tetap menunjukkan bahwa kita masih tak bersahabat gitu. Dan tapi bisa jadi di kemudian hari Jokowi tidak lagi disebut-sebut oleh Prabowo karena sekarang katanya ada konflik tuh. Ada kerenggangan antara keluarga Jokowi dengan Prabowo karena dengan isu Fufu Fafa kemarin kan gitu. Cuman biar di publik terlihat terlihat keluarga Jokowi dan Prabowo itu dekat, mesra, ya Prabowo nyebut-nyebut Jokowi. Jadi itu politik aja sebenarnya gitu. Bukan murni untuk kepentingan Palestina gitu. Mudah-mudahan Bu Ratna bisa terjawab ya. Bu Ratna ada yang ingin disampaikan lagi? Atau udah cukup jelas? Cukup. Silakan lanjut ke. Oke, kalau sudah cukup jelas kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, boleh di raise hand seperti itu ya. Namun, izinkan kami untuk membacakan pertanyaan melalui kolom chat seperti itu. Bagaimana dari Kak Akbar Asagung, bagaimana merespon ide tentang relasi Indo-Israel ada ada bakal terjadi karena ada hal yang realis dalam mencapai solusi dua negara dan pemenuhan kebutuhan eh, Al-Pahankam, di mana Israel maju pada hal tersebut. Ini, Ya kalau ini begini, Indonesia kan tadi menyambung tadi pertanyaan Bu Ratna ya. Indonesia, bagaimana respon Indonesia terhadap eh, Palestina Israel itu kan sebenarnya pendekatannya pragmatis ya, atau pendekatannya realis gitu, pragmatis untuk kepentingan politik dan untuk kepentingan politik sebenarnya. Jadi Indonesia itu udah pengen sama dengan Saudi, Saudi itu udah pengen melakukan normalisasi kan. Eh, Cuman masalahnya kan publik gitu, publik yang tidak mau, belum mau, publik yang masih menolak. Nah, tapi ke depan kalau publik sudah berubah persepsinya, maka normalisasi pasti akan terjadi. Dan ini bukan hal yang sebenarnya ini bukan hal yang sebenarnya tidak mungkin karena mayoritas negara Muslim sekarang itu sebenarnya sudah melakukan normalisasi dengan Israel. Negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, itu semua sudah melakukan normalisasi. Turki apalagi, Mesir juga, Yordania, gitu. Jadi mayoritas negara-negara Muslim itu sebenarnya bisa dikatakan sudah melakukan normalisasi. Cuma beberapa gelintir aja, gitu. Beberapa gelintir termasuk Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, Arab Saudi Indonesia kan sebenarnya punya hubungan ya, tidak resmi. Malaysia, mungkin Malaysia juga ada ya, mungkin kalau Brunei mungkin tidak ada gitu. Hanya sangat sedikit sekali negara Muslim. Artinya dengan melihat ini, dengan pendekatan politik pragmatis, Indonesia akan sangat mungkin melakukan normalisasi di masa yang akan datang. Nah, hambatan utamanya sekarang kan publik. Nah, itulah mengapa sekarang Israel lagi bekerja keras untuk mengkondisikan publik Indonesia biar berubah opininya dari yang kontra menjadi pro terhadap Israel. Jadi sangat mungkin Indonesia tuh sudah sangat ngebet gitu istilahnya ya. Sudah sangat tidak tahan gitu. Pengen kerjasama. Nah, di artikel yang saya share kepada teman-teman sekalian, bisa akan tunjukkan ya. Di ResearchGate itu sudah banyak sekali pertemuan-pertemuan sebenarnya antara pemerintah dengan pemerintah dari pas kemarin COVID-19 itu perwakilan kesehatan Indonesia itu melakukan audiensi dengan kesehatan Israel gitu untuk bicara mengenai COVID-19. Terus
Ada banyak lah pokoknya. Ada banyak. Itu di artikel yang saya share tadi itu ada ininya. Penjelasan tentang itu. Jadi sebenarnya dalam berbagai lini kontak-kontak sudah terjadi. Artinya Indonesia itu sudah siap untuk melakukan normalisasi. Sama dengan Saudi. Saudi itu sudah siap melakukan normalisasi. Tinggal masyarakatnya gitu. Tinggal masyarakatnya aja yang perlu dikondisikan. Dan masalahnya sekarang di Saudi itu ulama-ulama Saudi sudah mulai ngomong, sebenarnya nggak apa-apa normalisasi dengan Yahudi. Dulu Nabi eh, juga berdagang dengan Yahudi nggak masalah, transaksi dengan Yahudi nggak masalah, nah, gitu kan. Melakukan aliansi dengan Yahudi nggak masalah. Nah itu sudah mulai tuh ngomong tuh, ya. Itu mengkondisikan masyarakat sebenarnya untuk bahwa normalisasi dengan Israel nggak apa-apa. Itu kan strategi-strategi kejinya ya seperti itu. Gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya siapa tadi itu? Apakah mungkin bagaimana merespon ide tentang bakal terjadi? Ya kalau Indonesia sebenarnya itu sudah sangat pengen, ya kan? U20, kenapa kok Indonesia mau menerima sebagai tuan rumah, bahkan mengusulkan, bahkan mengupayakan Indonesia menjadi tuan rumah U20? Saya kira Indonesia sudah tahu bahwa Israel itu juga akan datang gitu, potensi datang. Tapi kan publik yang tidak menerima. Mungkin bisa jadi itu istilahnya test the water ya, atau tes lah, tes case. Kalau Indonesia sudah salah satu test case lah kira-kira ya kalau kita bisa melihat ya. Salah satu cara pemerintah kita melakukan test case, mungkin termasuk Israel dan Amerika juga. Sejauh mana publik Indonesia menerima Israel? Oh ternyata masih menolak. Oh berarti normalisasi belum kita deklarasikan. Jadi ke depan diupayakan lagi tuh. Jadi terus menerus diupayakan, dikontak berbagai macam cara sehingga akhirnya harapan mereka adalah opini berubah. Gitu. Ya silakan pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang angkat tangan Amir atau mau Baik, cek? kayaknya yang melalui Kak Adrons iPhone, silakan menyampaikan nama lengkapnya dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam Adron warahmatullahi Yusuf. Diskusi yang menarik. Eh, cuman saya ini dari Amerika. Jadi dinamik ya pengaruh Yahudi di Amerika. Jadi kita harus bedakan ini antara Yahudi dengan Zionis. Jadi Zionis ini itu Western base. Jadi mereka itu orang-orang Yahudi yang datang dari negara Barat. Jadi mereka itu yang mengontrol. Kalau kita lihat orang-orang yang top di State Department, di Treasury Department di Amerika ini, dan di posisi-posisi penting itu kebanyakan itu posisi 1-2-nya itu adalah orang-orang Zionis. Orang-orang Zionis ini yang mengontrol perdagangan Amerika ke luar negeri. Kenapa negara-negara Islam itu tidak berani mengambil tindakan? Karena salah satunya itu adalah embargo dagang. Jadi kalau kita berdagang di dunia ini, kita harus menggunakan sistem Western dengan Swift Code. Jadi ada bankingnya harus melalui sistem bankingnya negara Barat. Nah, saya hopeful ini dengan adanya BRIC, itu akan terjadi perpecahan. Jadi orang itu tidak dipaksakan berdagang dengan menggunakan sistem Amerika lagi. Nah, jadi kalau BRIC ini kuat, mungkin negara-negara Islam bisa masuk ke situ. Mereka bisa lebih berdikari istilahnya ya. Kalau sekarang ini mereka itu selalu diancam. Lihat seperti Rusia misalnya dan Iran itu duitnya yang mereka simpan di international banking itu dalam dolar itu dibekukan sehingga mereka itu tidak bisa berdagang. Jadi hal yang begitu itu jadi kompleksitasnya itu bukan hanya sebatas kita nggak mau, tapi sistemnya itu belum memungkinkan. Yang mudah-mudahan aja Indonesia itu bisa bergabung dengan BRIC. Begitu aja tanggapan saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Adron. Ini insight yang baru yang menurut saya menarik ya. Saya setuju dengan Pak Adron bahwa salah satu yang membuat tadi kelanjutan dari pembahasan faktor Amerika ya. Kenapa Indonesia tidak bisa bersikap tegas terhadap Israel? Karena backup Israel adalah Amerika dan Indonesia sangat bergantung terhadap Amerika, dolar, dan institusi-institusi internasional yang di situ Amerika punya pengaruh besar, IMF,
World Bank, termasuk bahkan PBB gitu. Termasuk penggunaan Swift Code itu ya Pak Adrons ya. Benar. Waktu Rusia menyerang Ukraina itu kan Rusia menjadi kesulitan karena pembayaran internasional dengan menggunakan dolar itu tidak bisa dilakukan oleh Rusia gitu. Makanya Rusia akhirnya mendekat ke Cina kan, akhirnya melakukan Iya. ekspor impor dengan Cina dengan bukan dengan cara pembayaran transaksi internasional yang ada sekarang dominan gitu. Nah, mampukah negara-negara Muslim melakukan itu? Nah, itu masalahnya tidak mampu, ya kan? Kalau Iya. Rusia punya posisi yang membuat dia mampu. Kalau dunia Islam tidak mampu karena sejak dulu sampai sekarang dunia Islam itu didesain. Dan masalahnya mau didesain dan tidak mau melawan gitu. Didesain untuk bergantung sama Barat. Nah, itu yang membuat akhirnya kalau ditanya Prabowo bisa nggak bersikap tegas? Pertanyaannya adalah mau nggak Prabowo mengkondisikan Indonesia untuk melepaskan ketergantungan dari Barat? Karena itu juga faktor yang sangat sangat jelas sekali sebenarnya, menentukan sangat menentukan posisi Indonesia. Dan saya kira em, tidak akan mampu gitu. Apalagi Prabowo kita sudah tahu ya background politiknya dan sekarang partai-partai dan pembantu-pembantunya juga kurang lebih sama gitu. Nah, BRICS. Nah, ini Pak Adrons nih ya. BRICS. Apakah BRICS bisa menjadi alternatif? Harapannya sejak BRICS itu diangkat isunya, itu dunia berharap bahwa BRICS itu menjadi alternatif terhadap kapitalisme global Amerika gitu. Nah, tapi dalam beberapa kajian yang berbeda, ternyata ini BRICS ternyata menjadi sarananya Cina untuk menggantikan posisi Amerika juga dan dengan cara yang sama gitu. Misalnya nih ya, Sri Lanka itu kan eh, tahun kemarin ya sempat drop secara ekonomi dan Sri Lanka itu akhirnya ini eh, gagal bayar utang dan pilihannya dua. Kalau mau ngutang IMF itu sekian bayar bunganya sekian persen. Kalau ngutang ke Cina sekian persen. Dan ternyata bayar bunga ke Cina itu lebih besar. Nah, gitu. Akhirnya ada yang bilang ya BRICS itu juga motifnya sama dengan cara Amerika menggunakan IMF untuk mengontrol dunia, tapi dengan wajah politik yang lain. Itu satu kritikan terhadap BRICS ya. Yang kedua adalah ternyata ini salah satu kajian yang saya buat tahun lalu berkaitan dengan BRICS ya sebagai alternatif terhadap Barat. Ternyata di BRICS itu 80% eh, mata uang yang dipakai untuk perdagangan itu masih menggunakan dolar gitu. Sekitar 80% gitu. Artinya BRICS, kenapa begitu? Karena negara-negara di BRICS itu juga Brazil, Rusia, India, Cina ya. Tapi Rusia kan 2 tahun terakhir diboykot gitu. Jadi Brasil, India, Cina, dan South Africa itu juga negara-negara yang sampai hari ini itu masih bergantung sama Barat juga. Gitu. Jadi BRICS itu ternyata juga belum melangkah secara efektif untuk melepaskan ketergantungan terhadap Barat. Cina juga sama. Kalau kita lihat saling ketergantungan Cina dan Amerika itu kan luar biasa ya. Apple, MacBook, macam-macam itu semua made in China gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan manufaktur Amerika itu di Cina dan Amerika sangat sangat beruntung. Dan mayoritas investasi asing Cina itu juga berasal dari Amerika. Termasuk ekspor impor juga sangat tinggi gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya BRICS tidak bisa punya taji yang banyak gitu Pak Adrons. Nah, itu perspektif saya tentang BRICS Pak Adrons. Ya, tapi tambahan saya sedikit Ustaz ya. Ya. Jadi minggu kemarin ini kan ada pertemuan BRIC di Kazan itu. Ya. Mereka itu mendeklar sistem payment yang baru itu. Mereka pakai blockchain. Jadi yang di backup dengan emas. Dan ini menurut pengamat-pengamat daripada ahli-ahli ekonomi di Amerika ini, mereka mulai khawatir karena kalau di-dollarization ini 40% aja terjadi. Ini Amerika ini sudah bisa dibilang sudah mundur lah seperti zamannya British sebelum diambil Amerika. Jadi kekuatan ekonominya itu akan menurun. Dan sangat promising. Kemarin itu saya ikutin itu ya sistem mereka juga akan menggunakan Bitcoin dan segala macam. Dan ini memberikan kemerdekaan bagi negara-negara untuk tidak
terdikte oleh satu mata uang gitu. Jadi Ya. saya kira ini adalah satu langkah ke depan. Dan di Amerika ini sendiri, para pengamat politik Amerika ini sendiri juga terutama di bidang ekonominya itu banyak tidak senang dengan sikap pemerintah Amerika yang senangnya itu perang. Jadi mencari duit itu dengan menjual senjata-senjata keluar. Sedangkan ketika dolar itu digunakan sebagai alat untuk embargo politik, para ekonom di Amerika ini mereka protes semua karena ini bisa membahayakan ketika orang meninggalkan dolar itu 40%, dunia aja meninggalkan dolar. Wah, kita nggak bisa hidup enak lagi di sini. Karena dengan adanya perdagangan dengan dolar itu, orang Amerika ini bisa tidur-tidur aja. Orang beli dolar dia dapat duit, orang jual dolar dia dapat duit. Itu sekitar sehari itu diperkirakan itu 20 sampai 30 billion dolar dari jual beli dolar itu aja. Makanya Amerika itu bisa ngeprint dolar seenaknya aja. Jadi ya inilah ke depan ini memang apalagi dengan konflik dengan Iran ini kelihatannya lebih mungkin paradigm change lah bagi dunia ini sekarang. Mudah-mudahan saya berharap juga mudah-mudahan bloknya BRIC ekonomi dan teknologi itu bisa maju, itu bisa menyaingi Amerika sehingga Amerika itu tidak terlalu leluasa untuk mendikti negara-negara lain untuk harus begini, harus begitu. Gitu aja Ustaz. Terima kasih Pak Adron. Ya. Ya, saya setuju ya bahwa Ya. memang saat ini dunia itu butuh solusi. Saya kira semua udah apa ya? Apalagi dengan kondisi sekarang genosida yang dipertontonkan itu, saya kira publik dunia itu butuh solusi. Dan BRIC itu sebenarnya juga saya kira adalah bagian dari upaya untuk mencari alternatif sistem dunia yang lebih baik ya. Yang Benar. lebih baik, yang lebih adil gitu. Iya. Nah, kita tinggal melihat ke depan nih Pak Adron, apakah kita memang harapannya apalagi sebagai muslim ya, Iya. mata uang kertas fiat money itu kan mata uang yang tidak punya nilai intrinsik gitu. Mata uang yang dia tidak punya harga sebenarnya kecuali politik ya. Iya. Dan ya kalau ada inisiasi untuk mengembalikan gold standar pertukaran yang memang yang punya nilai yang real, saya kira itu sangat sangat bagus gitu. Nah, kita tinggal menunggu ke depan nih, BRICS mampu tidak? Iya. Mampu Insya Allah tidak? kita doain lah biar Mampu supaya tidak Amerika dalam. ini tidak terlalu hegemon kemana-mana itu. Aduh, Betul. pusing gitu. Ya, itulah masalahnya. Saya kira di Amerika juga warga-warga Amerika kan juga udah frustrasi ya dengan berbagai tontonan-tontonan yang mereka hiburan-hiburan, tapi kondisinya apa-apa semakin mahal, rumah semakin mahal. Dan bukan hanya itu aja Ustaz. Jadi yang paling bahaya ini sekarang ini foundation daripada Amerika ini, freedom of speech, itu udah nggak ada lagi. Jadi anak-anak yang demonstrasi di kampus-kampus itu, Ya. jadi pengaruh-pengaruhnya Yahudi itu mengontrol, Zionis itu mengontrol hampir universitas-universitas di Amerika ini. Siapa yang jadi presidennya, siapa yang jadi ini yang sangat berbahaya. Dan milenial di Amerika ini sangat tidak menyenangkan itu. Dan election ini akan menentukan. Tapi cuman pilihannya ini antara the bad and the worst. Jadi sulit bagi kita orang Islam juga. Saya juga sulit untuk pilih ini tahun ini. Ya, semangat Pak Adron. Izin menambahkan Pak Asbi. Silakan Pak Iskandar. Iya, ini sorry saya motong terus dari tadi. Ya, nggak apa-apa. Saya mau nyapa dulu Pak Adron. Pak Adron. Sehat-sehat Halo, Habib. good. Ya. Jadi saya ingin menambahkan, kebetulan saya kuli di industri pertahanan di Indonesia. Kemarin ada sempat mendapat penataran dari Departemen Foreign US Foreign Department itu mengenai pembatasan teknologi dual use teknologi. Mereka mewanti-wanti kalau pakai teknologi Amerika dan bocor hukumannya berat. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disebutkan oleh Pak Adron, bloodline-nya itu ada di ekonomi.
di Swift Code, betul, betul sekali, karena perdagangan diatur sama mereka. Nah, dalam hal ini saya melihat dari perspektif Islam, ke belakangan ini saya ikut kajian Ustadz Dwi Condro mengenai hampara ekonomi syariah. Nah, jadi saya melihat perlu ada kekuatan baru selain BRICS dan US dollar yang saat ini kan nggak ada nilai intrinsik sama sekali. Dua-duanya saya pikir nggak punya kekuatan, nggak ada punya niat untuk mengimbangi dengan logam mulia. Nah, dari sini logis bagi saya bahwa ada perlu muncul kekuatan Islam dan semakin kentara dengan ya kalau kita umat Islam meyakini bahwa akan ada nubuah dan saya semakin meyakini itu setelah diskusi hari ini. Dan ditambah lagi sejarah selalu berulang. Itu aja. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Is. Ya, kita memang butuh alternatif ya. Dunia saya kira dengan genosida Gaza ini itu akan membuka mata dunia. Kalau di Amerika itu saya punya satu buku ya, judulnya itu On Palestine, percakapan antara Noam Chomsky, Ilan Papp ya, Ilan orang PP. Ilan PP itu betul. Iya. Ilan Papp saya nggak tahu gimana spellingnya Pak. Ya, dari akademisi dia orang Jewish yang ngajar di Inggris ya. Iya, Dan nggak boleh pulang dia ke Israel tuh, diusir dia. ya, di situ dikatakan dalam buku itu dikatakan bahwa di Amerika sekarang itu orang-orang itu sudah agak kurang pede untuk pro Israel. Jadi sudah ada perubahan paradigma di sana gitu anak mudanya untuk semakin terbuka matanya terhadap prioritas. Nah, sehingga Iya, dan itu menggambarkan hari ini bahwa semakin banyak. Jadi ternyata walaupun ini juga saya kira hal yang positif ya. Walaupun Israel itu sangat dominan di Amerika dengan berbagai macam propaganda, tapi kan tetap kebenaran itu tidak bisa ditutup ya. Nah, itu yang terjadi di Amerika sekarang gitu terkait dengan apa namanya anak-anak muda, anak milenial sekarang yang kalau survei-survei juga menunjukkan persentasi dukungan terhadap Palestina semakin meningkat di kalangan anak-anak muda Amerika gitu. iya, bukan hanya di kalangan itu. Yang menarik ini bekas-bekas militer dan bekas-bekas intelijen Amerika ini, mereka sekarang ini secara gamblang sudah berani mengatakan bahwa negara kita ini orang yang paling kuat di negara kita ini adalah Netanyahu. Jadi Ya, mereka sudah berani bilang bahwa kita ini dikontrol oleh negara lain. Jadi ini fenomena, saya di sini sudah 40 tahun. Ini fenomena yang sangat luar biasa yang baru terjadi. Orang itu berani mengatakan bahwa kekuatan Zionis di Amerika ini, pemerintahan Amerika ini dikontrol Zionis baru tahun ini selama Perang Gaza. Jadi public opinion itu memang shift sekarang. Cuman nanti ya dan mereka susah sekali untuk mengontrol. Dan sekarang seperti misalnya berita-berita seperti New York Times, terus Wall Street Journal dan Washington Post, itu orang udah nggak baca lagi. Milenial itu nggak baca itu. Jadi mereka sudah tahu itu propaganda yang mereka tulis itu adalah propagandanya Zionis untuk kepentingan Israel. ya, ya, betul Pak, betul. Nah ini karena media sosial dan sekarang media itu tidak lagi dikontrol oleh industri, citizen journalism melalui media sosial dan macam-macam membuat akhirnya berbagai propaganda buruk ya, berbagai propaganda Israel itu menjadi tidak punya kekuatan lagi karena ada banyak counter dari media-media yang langsung menunjukkan realitas gitu. Nah itu yang membuat setahun terakhir ini Israel gagal terus dalam membentuk opini ya, karena itu banyak counter dari citizen global gitu. Iya, terus Ya, juga ini yang menarik ini sekarang ini banyak citizen jurnalis ya. Mereka bikin konten-konten di YouTube. Nanti kalau konten-kontennya itu di YouTube itu sekarang itu di Facebook dan YouTube itu yang duduk di atasnya itu yang mengontrol kontennya itu bekas tentara IDF. Jadi mereka kalau ada konten-konten tentang Israel itu ya mereka ini account-nya di freeze atau dikasih warning seperti adult content dan segala macam sehingga nggak ada yang bisa nonton. Akhirnya itu banyak orang beralih ke TikTok. Ketika beralih ke TikTok itu, nah pemerintah Amerika
dukungan Zionis ini, mereka minta TikTok itu di-ban di Amerika ini atau dibeli sama orang Amerika. Itu kan gila itu. Jadi dipaksakan, either you close or kita beli gitu. Jadi dan orang-orang Amerika ini sekarang bisa lihat. Jadi pengontrolan mereka itu luar biasa. Gitu aja Ustaz. Ya, makasih Pak Adron. Ya luar biasa ya dari Amerika ya. Sekarang di Amerika setengah malam nih berarti jam Enggak, setengah ini baru 9:30 Pak. setengah 10 Saya ya. di pantai barat. Oh beda ya. Iya, di pantai barat. Ya kalau ke timur itu dari tempat saya itu 4 jam beda waktunya. Ah iya makanya ya. Makasih Pak Adron partisipasinya dan semangatnya hari ini. Memang apa ya? Ya ujung-ujungnya adalah negara yang punya kekuatan besar untuk bisa bisa mengontrol bagaimana dinamika yang terjadi di internalnya. Jadi kalau ada propaganda-propaganda, eh, filter pertama itu adalah negara sebenarnya gitu. Tapi kalau negara tidak mampu memfilter, itu membuat akhirnya eh, propaganda-propaganda Zionis Israel itu akhirnya menjadi mudah masuk. Dan itu realitas yang terjadi di Indonesia. Nah, saya kira ini perlu untuk terus kita gaungkan terus-menerus berkaitan dengan ini. Dan saya kira mendesak pemerintah kita untuk mau bersikap tegas dan bersungguh-sungguh terhadap masalah Palestina. Khususnya berkaitan dengan tadi ya, kita masih ternyata mensuplai Israel gitu dengan kerjasama ekonomi gitu. Saya kira ini ada lagi nih Amir. Waktu kita mungkin kita kasih kesempatan sampai 15 menit lagi ya Amir ya. Betul, Pak. Ini ada satu orang lagi yang angkat Ya. tangan gitu. Prof. Riz Ananta, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum. Makasih kesempatannya. Apa ya, kalau lihat realitas sekarang tuh kayaknya kita dari segala aspek apapun kita kalah, Pak. Kayaknya ini Islam harus peradaban maju gitu untuk mengatasi itu semua gitu. Karena kita kan dari segi ekonomi, militer, teknologi, apapun kita kalah, Pak. Gitu. Nah, saya ingat junjungan agung kita Rasulullah ya. Beliau itu kan luar biasa. Artinya kan untuk memperjuangkan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini betul-betul pengorbanannya luar biasa gitu. Sampai kan dari beliau tuh sampai nggak makan berapa hari kan gitu. Dan dapurnya Siti Aisyah itu sampai 3 bulan nggak ngebul gitu. Itu kan sangat luar biasa pengorbanan beliau kan gitu. Artinya kan kita sebenarnya bisa aja bangkit, tapi harus siap kita istilahnya kafah gitu menganut Islamnya gitu. Soalnya kalau kita hanya di mulut kita dukung-dukung, tapi kan realitas kesiaran kita kan susah. Saya aja sempat ke Aqsa, itu kan yang ngasih visanya Israel tuh. Kalau kita kan 3 tanah suci kan salah satunya kan Aqsa ya. Itu yang ngasih visanya Israel gitu. Coba. Aduh kadang-kadang kita susah ya. Gitu aja menambahkan. Makasih Pak kesempatannya. Ya, makasih. Ya, kita yang butuh alternatif ya. Alternatif sistem dunia kita ini rusak ya hari ini dengan Amerika yang memiliki kontrol dalam semua aspek dan sumber daya dan adanya pemikiran ideologis kapitalisme yang liberal yang yang hari ini itu dikontrol oleh pengusaha-pengusaha besar internasional dan banyak di antara mereka dari kalangan Zionis dan Yahudi. Jadi itu konspirasi ya kerjasama kerjasama antara para kapitalis besar Zionis termasuk juga negara-negara besar yang membuat akhirnya dunia menjadi semakin rusak hari ini. Artinya kita butuh alternatif dunia yang lain gitu. Nah, sebagai umat Islam saya kira ya kita harus belajar dari sejarah kita bagaimana dunia Islam itu dulu pernah sangat berkontribusi terhadap dunia, sangat powerful, sangat dominan dari segi politik, ekonomi dan militer, tapi dominasi itu tidak membuat dunia menjadi buruk, tapi menjadi lebih baik gitu. Nah, saya kira ini hal yang perlu tetap untuk kita tetap kita diskusikan dan tetap kita perjuangkan ke depan. Itu yang kita harapkan ya. Bukan dunia Islam sekarang yang dipimpin oleh rezim-rezim yang malah tunduk kepada kekuatan rezim global baik secara politik dan ekonomi gitu. Tadi Pak Adron menyampaikan ada BRICS, ya kita berharap BRICS bisa menjadi alternatif hari ini yang bisa muncul ya. Bicara tentang BRICS juga saya kira tidak sesimpel itu. Tadi kita sudah mendiskusikan secara ringkas karena Amerika paham dengan potensi
BRICS, pembelotan BRICS sebenarnya, pembelotan Cina dan Rusia. Makanya dua negara ini kan sudah berupaya untuk diamputasi, diaborsi ya. Rusia melalui isu Ukraina, Cina melalui isu Taiwan. Gitu. Karena pada prinsipnya rezim global saat ini itu tidak mau ada penggantinya. Mereka tidak mau punya alternatif. Mereka tidak mau runtuh gitu. Karena namanya kekuasaan itu kan enak ya. Menjadi penguasa itu semua hal bisa kita dapatkan. Gitu. Tapi saya kira kalau hanya tetap dengan kondisi saat ini, itu ada jutaan, ada ribuan orang yang akan menjadi korban. Bukan hanya korban pembantaian militer, tapi juga korban karena ketidakadilan ekonomi, korban karena kerusakan lingkungan yang dahsyat karena industrialisasi dan macam-macam. Dan bumi kita juga menjadi korban. Nah, saya kira memang dunia butuh alternatif. Ya, saya tambah sedikit, Ustaz. Ya, silakan. Saya tanggapi yang yang bicara yang barusan itu. Sebenarnya kalau kita lihat 50 negara OKI ini, kita punya potensi. Pakistan itu punya teknologi nuklir, ya. Terus Saudi itu punya, negara Arab itu punya dana yang cukup besar. Iran itu, Amerika sendiri mengakui bahwa sangat canggih di dalam teknologi drone dan roket. Jadi Amerika itu kaget kok, dia embargo sedemikian rupa, tahu-tahu bisa membuat roket yang canggih yang bisa nggak bisa terdetek gitu. Jadi itu salah satu pencapaian dari Iran. Dan Iran itu mengajarkan teknologinya kepada Houthi, kepada Hezbollah, kepada Hamas, yang sekarang ini kepada Tauri, itu salah satu kepala negara di Afrika itu yang dia baru kudeta itu dari Prancis, dari pengaruh Prancis. Dia berjanji akan diajarkan teknologi roket. Cuman sayangnya ini kita negara OKI ini tidak bisa bersatu. Andai kata kita bisa bersatu, insya Allah kita punya potensi. Dan di Amerika, di Eropa, di mana-mana banyak juga orang-orang Islam itu yang pintar-pintar yang kerja di sini karena nggak punya kesempatan di negaranya. Jadi ya mungkin peran Indonesia mungkin dari melalui Menteri Luar Negerinya mungkin bisa menghimbau untuk mengkonsolidasi kekuatan OKI ini untuk memikirkan alternatif baru. Saya rasa gitu aja, Pak Ustaz. Ya, makasih banyak Pak Adrons. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah yang sudah ikut hari ini untuk berpartisipasi ya. Ada banyak hal yang saya kira menarik untuk didiskusikan. Tadi Pak Adron juga menyampaikan beberapa poin. Dan saya kira kalau kita diskusikan terus-menerus, saya kira kita butuh satu pertemuan lagi ya. Untuk bicara tentang Iran, posisi geopolitik dunia Islam, dan kenapa kok dunia Islam tidak bisa maju dan sebagainya, itu adalah satu topik yang saya kira menarik untuk kita kaji dan bahas ya. Dan saya kira itu semangat kita untuk membahas hari ini adalah semangat untuk independensi dunia Islam tentunya saya kira ya. Kita hanya bisa berkontribusi secara efektif kalau kita independen secara politik, independen secara ekonomi, independen secara militer, dan independensi itu semua itu hanya bisa dilakukan ketika kita independen secara pemikiran. Nah, itu yang membuat dunia Islam sekarang tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun kita punya potensi yang sangat besar. Termasuk Indonesia. Kenapa kita gampang diinfiltrasi oleh berbagai macam pemikiran, oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan asing, karena itu independensi yang tidak ada. Dan mendiskusikan isu independensi ini pun saya kira juga jarang kita diskusikan. Kalau berharap sama politisi, mereka itu baru sibuk berdiskusi menjelang pemilu atau ketika ada isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan partai-partai politik atau elit-elit mereka saja. Dan saya kira ya ini tugas kita sebagai publik sipil untuk terus mengasah daya kritis dan ikut terlibat dalam upaya-upaya untuk memperjuangkan kebaikan kita bersama, termasuk khususnya dalam konteks perjuangan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Amin.
Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Di sini karena di Jogja sudah azan duhur dan waktu kita cuma sampai 11.30. Makasih banyak Pak Adron, Prof. Riz, Pak Iskandar, tadi Bu Ratna dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan di pertemuan terakhir tentang strategi komunikasi Zionis ya, Amir ya. Bagaimana Zionis menggunakan media untuk untuk menyebarkan pemikirannya dan mencari simpati publik global. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Menarik sekali. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Izin, semuanya.